Laporan suar darurat, perompak Jepang telah menyerang. Bunuh mereka semua. Jangan pernah sisakan satu pun. Siapa sebenarnya kalian? Aku akan menghisap darahmu sampai kering. Konon Aula Qianlong adalah tempat tertinggi di dunia. Setelah ku coba hari ini, ternyata hanyalah begitu-begitu saja. Cepat berikan cincin Shenlong itu padaku. Apa yang kau tertawakan? Hanya tikus-tikus asing rendahan, berani-beraninya mereka berkhayal mendapatkan cincin Shenlong. Sejak saat pertama kalian memasuki tempat ini, kalian semua sudah menjadi mayat. Inilah pasukan gabungan 3 negara kami yang akan membanjiri Huaxia dengan darah. Siapa gerangan yang bisa menghentikannya? Aku punya satu pedang yang dapat memusnahkan Fusang. Bocah cilik, aku akan menghisap darahmu sampai kering. Berisik. Mulai hari ini, Fusang akan runtuh. Semua bangsa pasti akan bersujud, hanya aku satu-satunya yang akan menguasai seluruh dunia. Tetua telah tiba. Li Qian, maju dan dengarkan perintah pengangkatan. 5 tahun berlatih keras, akhirnya berhasil mencapai puncak ilahi. Mengingat jasamu dalam menjaga pavilion, aku berikan kau cincin Dewa Naga. Dan menunjukmu sebagai... Dasar kau anak muda. Aku mewariskan padamu satu ajaran penting. Satu pikiran dapat menyelamatkan puluhan ribu orang. Satu pikiran juga dapat membunuh puluhan ribu orang. Kartu hitam ini berisi seluruh kekayaan grup Longshen, senilai 200 triliun rupiah. Kekayaannya melampaui kekayaan negara. Li Qian, saya berterima kasih kepada semua tetua. Kekuatan penguasa pavilion sungguh luar biasa. Miao Yue, dengarkan perintahku, ikut aku berangkat menuju Jiangcheng. Siap laksanakan. Lapor kepada penguasa pavilion, penguasa kota Jiangcheng mengetahui berita pengangkatan penguasa pavilion yang baru, secara khusus menyiapkan jamuan naga sejati hari ini, mohon Anda mencicipinya. Suruh dia menunggu. Sudah 5 tahun lamanya, Xiao Yun pasti sangat merindukanku, kali ini aku pasti akan menikahinya. Gawat, kita dikepung. Keluarga Lidaxia menyambut kembalinya Tuan Muda ke klan? Menyambut kembalinya Tuan Muda ke klan. Keluarga Lidaxia, omong kosong. Dulu namaku dihapus dari silsilah, pembuluh darahku dihancurkan, semuanya karena ulah keluarga Li kalian. Ayah, ayah, ayah. Anak durhaka, mulai hari ini, Li Qian diturunkan menjadi sampah keluarga Li, hancurkan seluruh pembuluh darahnya, dilarang kembali ke klan selamanya. Kakak, energi naga sejatimu. Sudah lama aku mendambakannya. Jadi, perangkap maut yang kusiapkan dengan cermat ini. Kau puas? Kau? Sudahlah. Pergilah ke neraka, kakak. Sebenarnya, Cukup. Jika kau sungguh ingin aku kembali ke klan, kau harus suruh Li Zuguo sendiri datang berlutut dan mengakui kesalahannya. Suruh Li Zuguo berlutut dan akui kesalahannya. Minggir, saya harus segera pergi ke keluarga Hua. Jangan tunda saya menikahi Xiao Yun. perintahkan keluarga untuk menyiapkan semua hadiah mewah. Kirimkan semua itu ke keluarga Hua Jiangcheng. Sambut Nyonya Tuan Muda. Baik. Xiao Yun, saya kembali. Tuan Muda Song, kau pandai sekali mencium. Sayang, apakah ciumanku membuatmu senang? Saya akhirnya bisa menikahi. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk rumahku? Keluar dari sini sekarang. Xiao Yun, saya Li Qian. Apakah kamu tidak mengenali saya? Tentu saja saya tahu. Itu sampah yang diusir dari keluarga.
dan dibuang ke perbatasan. Bukan. Kenapa? Setelah lama berkeliaran di luar, datang ke rumah saya untuk meminta makanan. Bukankah ini Tuan Mudali yang sangat berbakat? Kenapa sekarang nasibmu bahkan lebih buruk daripada seekor anjing? Song Yushu, kenapa kamu bersama Xiao Yun? Apa jangan-jangan kalian berdua? Benar. Tuan Muda Song sekarang adalah tunangan saya. Kita sudah bertunangan. Kamu mengkhianati saya begitu saja ya? Ci, apa kamu pikir kamu masih tuan muda seperti dulu? Sadar diri sedikit. Lihatlah dirimu baik-baik. Coba lihat penampilanmu yang menyedihkan ini. Saya beritahu ya, sejak kamu pergi ke perbatasan, saya sudah bersama Tuan Muda Song. Sudah lama. Mengerti? Sampah, istrimu. Sangat memuaskan. Dasar pasangan bejat, aku hari ini. Li Qian, kau kembali dari perbatasan. Nyonya tua, dahulu aku telah bertunangan dengan Hua Yun. Sekarang dia dan pria lain sedang asyik berselingkuh masalah ini. Apakah Anda mengetahuinya? Dasar anak yang dibuang oleh keluarga. Sungguh congkak, meminta kami menepati pertunangan. Benar-benar tidak masuk akal. Buka matamu yang buta itu dan lihatlah. Jiang Cheng sekarang adalah wilayah kekuasaan Tuan Muda Song. Kau mengerti? Anda mengerti? Jumlah uang ini adalah kompensasi untuk Anda. Segera setelah kembali ke Jiangcheng, pergilah dan sewa rumah. Jangan setiap hari berfantasi tentang mimpi indah menjadi menantu kaya. Keluarga Hua kami tidak menyambut Anda. Lelucon, saya menikahi Xiao Yun hanya untuk membalas kebaikan yang dia berikan kepada saya saat itu. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa saya datang ke keluarga Hua kalian hanyalah untuk mencari koneksi dengan orang kaya? Li Qian, saya beritahu Anda yang sebenarnya. Orang yang menyelamatkan Anda saat itu bukanlah saya. Siapa yang akan pergi ke tempat yang miskin dan sengsara untuk menjenguk seorang anak yang dibuang? Tolong katakan padaku, siapa? Kasian. Itu saya. Jangan takut. Ada saya di sini untuk Anda. Xiao Yun. Saya adalah Xiao Yun sesungguhnya. Xiao Ya. Ternyata orang yang selama ini merawatku saat itu adalah Anda. Jadi yang seharusnya saya nikahi juga pastilah adalah Anda. Xiao Ya, maukah Anda menikah dengan saya? Saya? Memang orang yang miskin berpasangan dengan istri yang jelek, sungguh pasangan yang serasi. Anda hanyalah seorang yang tidak berguna. Bahkan lebih parah, Anda adalah anak yang dibuang oleh keluarga. Apa hak Anda menikahi wanita terhormat keluarga Hua kami? Ibu, tidak apa-apa. Lagi pula, Huaya di keluarga Hua kami hanyalah bernasib menjadi seorang pembantu yang menyapu lantai. Lebih baik biarkan dia menikah dengan orang ini saja. Lihatlah penampilannya yang miskin itu, mungkin mahar saja dia tidak mampu bayar. Sama-sama menikahi istri. Hari ini, saya akan tunjukkan pada Anda seberapa kaya keluarga Song kami. Hua Fu Jiangcheng, hadiah pernikahan tiba. Hua Fu Jiangcheng, hadiah pernikahan telah tiba. Hiasan Gyokhe, cincin Phoenix, 10.000 tahil emas. Bu, mahar ini nilainya benar-benar triliunan rupiah, ya. Tuan Muda Song, begitu banyak barang ini. Hamba merasa sangat tidak pantas untuk menerimanya. Pernikahanmu dengan Xiao Yun, keluarga Hua akan segera mengurusnya. Tunggu sebentar. Yang aku siapkan hanyalah undangan upacara akbar. Kenapa hadiah yang sangat berharga ini dikirimkan? Mungkinkah kakek yang membantu mengurusnya? Tentu saja, menikahi Xiao Yun. Itu adalah urusan besar keluargaku. Tentu saja harus disertai dengan hadiah yang berharga. Namun, barang-barang duniawi ini tidak berarti apa-apa. Yang terpenting hari ini adalah ini, undangan perjamuan naga sejati. Kabar bahwa Tuan Balai Naga tersembunyi yang legendaris datang ke Jiangcheng. Apakah itu benar? Sayang, keluarga Song kita benar-benar bisa berkenalan dengan orang sebesar itu. Hanya selembar undangan. Apa pantas kalian menjilat seperti itu? Berani sekali, kau hanyalah rakyat jelata. Berani-beraninya tidak menghormati Tuan Balai. Sayang, kenapa kau buang waktu?
Bicara saja dengan orang tidak berguna ini, meskipun Tuan Balai Naga tersembunyi ada di depannya. Dia belum tentu bisa bertemu. Sebuah perjamuan naga sejati yang kecil. Aku sungguh tidak tertarik. Tapi kau ternyata begitu sombong. Perjamuan naga sejati ini, aku harus datang ke sana. Kak Kian, sudah, jangan bicara lagi. Ayah, pesta naga sejati akan segera dimulai. Baik, aku akan segera ke sana. Li Dashao, bukankah kau suka pamer di depan umum? Aku menunggumu ya. Ayo kita pergi. Kak Kian, kau pegang saja undangan ini dulu. Mereka yang hadir di Pesta Naga Sejati semuanya merupakan keluarga yang kaya raya dan berkuasa. Cobalah berkenalan dengan beberapa orang dari mereka. Kau akan bisa mendapatkan pijakan di Jiangcheng. Xiao Ya, lalu bagaimana dengan dirimu? Aku hanyalah orang rendahan. Aku tidak membutuhkan ini. Xiao Ya, sebenarnya identitas asliku. Aku pergi dulu. Kau harus pergi ya. Miao Yue, sampaikan perintahku, karena semua orang di Jiangcheng tidak mengenali siapa naga sejati itu. Kalau begitu, aku harus pergi, akan menghadiri pesta itu. Apa yang kau lakukan? Aku adalah Tuan Muda Jiangcheng, dasar gadis kurang ajar. Jangan mencari masalah. Tuan Muda Xiao, kau terlihat cukup bersemangat. Song Yushu, kau juga datang ke perjamuan naga sejati ini? Aku datang untuk memberitahumu, si sampah Likian itu sudah kembali. Lalu kenapa? Kini aku memegang kuasa penuh, membunuhnya, semudah membunuh anjing. Lagi pula, seorang cacat yang meridiannya sudah hancur total, tidak perlu ditakuti. Saudara Xiao, dulu kita bisa bekerja sama menjebaknya. Sekarang ini, kita juga bisa mempermainkannya sesuka hati kita. Wanita ini adalah kesayangan baru Likian. Hari ini di keluarga Hua, Likian akan datang untuk melamarnya. Siapa dia? Dia adalah putri angkat keluarga Hua kami, Huaya. Untuk menghadapi Likian, ayo kita jadikan dia sasaran utamanya. Kemari, berlutut di depanku, dan jilat lantai ini sampai benar-benar bersih. Kemari, kau benar-benar ingin melihat kami melawan Likian. Jilat ini sampai bersih dengan patuh, kami mungkin mempertimbangkan. Membiarkan Likian pergi hidup-hidup. Jangan. Baiklah, aku akan menjilatnya. Hentikan. Kalian sekelompok bajingan. Aku akan membuat kalian semua mati. Kau ini hanya orang kecil yang baru datang ke Jiangcheng. Berani datang ke tempat ini. Demi menghargai Xiao Ya, saya menghormati Anda, tapi hari ini saya harus membawanya pergi. Apa hakmu membawanya pergi? Apa karena kau suka berpura-pura hebat? Atau karena kau tidak punya apa-apa? Aku beritahu ya, jika ingin menikahi wanita terhormat dari keluarga Hua kami, mahar harus 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Apakah keluarga Hua berniat menjual anak perempuan? Para hadirin sekalian, keluarga Hua telah memutuskan bahwa Huaya, si jalang kecil ini, akan dilelang sekarang juga. Siapa yang menawar tertinggi, dialah yang akan mendapatkannya. Saya tawarkan 2.400.000.000 rupiah. Pas untuk saya bawa pulang sebagai pembawa hoki. Keluarga Liu, kami bersedia menawarkan tanah seluas 3.000 meter persegi untuk mempersembahkan si jalang kecil ini kepada leluhur untuk berkultivasi ganda. Kalian semua jangan berebut denganku. Keluargaku punya pusaka mutiara malam yang turun-temurun, tak ternilai harganya. Dasar sekumpulan lalat. Saya tawarkan kontrak senilai 60 triliun rupiah ditambah satu janji dari keluarga Xiao. Kalian pikirkan baik-baik. Dengarkan itu. Siapa di antara hadirin yang kekayaan bersihnya tidak mencapai puluhan atau ratusan triliun? Hanya engkau, sampah yang merangkak keluar dari tumpukan mayat, berani-beraninya merebut wanita dari Tuan Muda Xiao? Dulu kau berlutut seperti anjing, memohon padaku agar kau diizinkan tinggal. Kenapa kau tidak berani mengatakan hal seperti itu? Bajingan tidak tahu diri. Ayo, tangkap dan tahan dia. Biar dia sujud dan minta maaf padaku. Mohon lepaskan dia, Kak Kian.
Sebenarnya aku selalu iri pada kakak. Jadi Xiaoyan, di kehidupan berikutnya, aku pasti akan menikahimu. Tuan Muda Xiao. Saya, Huaya, saya bersedia menikah dengan keluarga Xiao sebagai pelayan atau budak. Mohon sudi menerima saya. Xiaoyan, jika kau berani menerimanya, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Kakian, jangan katakan itu. Ini sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Cepatlah pergi sejauh mungkin, jangan kembali ke Jiangcheng lagi. Jangan takut, hari ini aku pasti akan membawamu pergi. Mau pergi? Terlambat. Aku ingat kau, bocah. Bukankah kau cukup kuat berkelahi? Begini saja, aku tinggal menelepon semua jagoan dari Jiangcheng. Akan bisa mengepung tempat ini dengan rapat. Hari ini, aku akan mematahkan kedua tangan dan kakimu. Aku lihat bagaimana kau bisa pergi. Tunggu, Kau lagi, bocah. Apa yang mau kau lakukan? Tuan Muda Xiao, seekor kucing sebelum memangsa tikus pasti akan mempermainkannya dulu. Karena si pecundang ini sudah jatuh ke tangan kita, apa kita takut dia bisa melawan? Tuan Muda Xiao, beri aku kesempatan, aku akan mempermainkannya dengan baik. Untuk membalaskan dendam Anda. Baiklah, aku beri kau kesempatan. Mari kita lihat bagaimana kau mempermainkannya. Ayo, kemari. Tembak, ayo. Tembak dan bunuh dia. Kalau kau tidak menembak, aku yang akan berbalik menembakmu sampai mati. Likian, cepat pergi. Permainan ini menyenangkan. Huayun, adikmu tidak tega. Coba kau bantu dia. Permainan ini bagus. Huayun, kalian berdua bergantian menembak, mengerti? Aku ingin melihat mereka berdua mempertaruhkan nyawa. Menggertak seorang wanita lemah. Apa hebatnya itu? Xiaoyan, kalau kau jago, hadapi aku. Aku saja. Ada apa ini? Semuanya peluru kosong. Kalau begitu, tembakan terakhir ini kau pasti mati. Tembak aku agar dia hidup. Tuan Muda Xiao, tembakan terakhir ini. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Anda yang putuskan. Baiklah. Dia. Atau dia. Siapa kalian berani membuat keributan di perjamuan Zhenlongku ini? Apa kalian tidak tahu kalau hari ini ada tamu kehormatan yang datang? Ayah, dia bajingan ini. Dia tidak hanya mengganggu perjamuan, tapi juga merebut wanitaku. Aku ingin sekali mencabut urat nadinya dan menguliti tubuhnya. Itu fitnah. Yang mulia penguasa kota, apakah di Jiangcheng ini sama sekali tidak ada keadilan? Keadilan? Orang rendahan sepertimu. Apa kau punya hak menuntut keadilan dari yang mulia penguasa kota? Dasar kau anak tidak berguna, hari ini utusan khusus dari Aula Longshen akan segera tiba. Kau malah membuang-buang waktu mengobrol dengan sampah ini. Bagaimana aku mendidikmu selama ini? Baik, ayah. Orang ini berniat membunuh penguasa kota. Sesuai hukum, dia akan dikirim ke penjara, dan seluruh kerabatnya akan dipenggal. Ternyata kalian semua sama saja, seenaknya saja menuduh orang, ya? Apa kalian tidak takut saat Dianzu datang? Kalian semua akan mati dan keluarga kalian dimusnahkan. Kenapa kau kenal dengan Dianzu? Lihat, apa ini? Ini adalah cincin Longshen yang menguasai Aula Dewa Qianlong. Bagaimana mungkin itu ada di tangan orang murahan sepertimu? Dari mana kau mendapatkannya, bocah? Siapa kau sebenarnya? Jangan-jangan dia adalah penguasa Aula Qianlong? Mustahil. Dianzu dengan satu pedangnya telah membantai seluruh Fusang. Betapa agung wibawanya itu. Kau bocah ingusan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Cepat katakan, dari mana kau mendapatkan cincin Longshen? Tentu saja hadiah dari Penatua Agung. Likian, ini masalah besar, jangan mengada-ada. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa Penatua Agung? Seenaknya saja kau hina dan kau bawa-bawa namanya di sini. Ayo, tangkap dia, cabut lidahnya dan berikan pada anjing. Xiao Tianlong, beraninya kau? Siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai penguasa Aula Qianlong? Siapa yang berani-beraninya mencari mati, mengaku sebagai ketua Aula Qianlong? Salam hormat, pelindung.
Ayah, perjamuan naga sejati yang ayah adakan kali ini, tidak disangka pelindung bahkan datang, kali ini keluarga Xiao kita pasti akan meroket. Pelindung, tidak disangka Anda benar-benar sudi berkunjung. Ini sungguh merupakan kehormatan besar bagi keluarga Xiao kami. Di mana ketuanya? Lapor pelindung, penipu yang Anda maksud, yang mengaku sebagai ketua, yang palsu itu, sudah saya suruh orang untuk mengikatnya. Tenang saja, sebentar lagi saya sendiri yang akan mengantarnya. Berani-beraninya mengaku sebagai Jenderal Naga. Li Qian tidak akan selamat hari ini. Tuan, dia hanyalah orang gila, Anda ini orang besar yang berhati lapang, jangan samakan diri Anda dengannya. Untuk apa kamu memohon-mohon? Dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Hua kita. Jangan seenaknya memohon. Pemberontak yang keji seperti ini sungguh nekat. Bunuh dia, bunuh dia. Kenapa kalian masih saja bengong? Cepat bertindak. Jangan. Hari ini aku menurunkan titah untuk membersihkan Jiang Cheng dengan darah. Hari ini saya mengeluarkan titah untuk membersihkan Jiang Cheng. Kau pikir kau siapa? Anak muda. Pelindung agung masih ada di sini. Berani-beraninya kau berbicara seenaknya di depan beliau. Sudahlah, kau hanyalah badut. Miao Yue, urusan yang tersisa kau yang urus. Siapa Huaya? Maju selangkah. Paling buruk hanya kematian. Sekalian saja keluar dari keluarga Hua. Sayalah orangnya yang mulia, hukum saja saya. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Benar. Kami sudah menghapus namanya. Dia tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Hua. Mohonlah pertimbangan Anda. Selamat kepada putri sulung keluarga Hua, Huaya, yang akan mengikat janji pernikahan dan menjalani kehidupan yang baru. Xiaoya, begitu pelindung agung membuka mulut, meskipun kau sudah tidak suci lagi, kau tetap bisa menikah ke keluarga Xiao, ya. Anak baik, ibu tidak salah menyayangimu. Keluarga kita akan menjadi orang kaya dan terhormat. Saya tidak akan menikah, meskipun kepala balai datang hari ini. Hua, ia sudah memiliki tambatan hati. Seorang wanita tidak akan menikah dengan dua pria. Lancang, berani-beraninya kau tidak menghormati upacara Aula Long? Tidak apa-apa. Xiaoya, kau salah paham. Biar aku saja yang menyatakannya dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, Lepaskan tangan kotormu, bocah. Huaya adalah pelindung yang di depan semua orang diberikan kepada keluarga Xiao kami. Bagaimana mungkin kau berani-beraninya di hadapan pelindung berbicara omong kosong? Li Qian, kulihat kau benar-benar berlaga. Sampai nyawa sendiri pun tidak dipedulikan sama sekali. Pelindung Hua telah merendahkan diri, datang ke Jiang Cheng untuk membawa hadiah yang sangat berharga. Tapi tidak disangka hari ini justru diganggu oleh serangga menjijikkan ini, yang merusak perjamuan ini. Sekarang juga aku akan memenjarakannya. seorang wali kota kecil Jiang Cheng berani-beraninya menganggap enteng nyawa seperti ini. Rupanya Jiang Cheng kalian hanyalah tempat yang penuh dengan kekejaman. Kau? Bukan. Aku benar-benar bingung, Li Qian. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian? Pelindung masih ada di sini. Kau berani-beraninya di hadapannya mengejek semua keluarga di Jiang Cheng kami? Kenapa? Kau bocah. Apakah statusmu jangan-jangan lebih besar daripada status pelindung? Kau belum pantas mengetahui statusku. Pelindung, mohon pertimbangkan. Semua kepala keluarga Jiang Cheng di sini memohon izin. Orang ini tidak menghormati Aula Long, sangat kurang ajar dan tidak sopan. Ini adalah kesalahan keluarga Xiao yang tidak berbakat. Aku bersedia menghukum mati penjahat ini dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Mohon izin untuk menghukum mati penjahat ini. Ayo maju. Aku ingin lihat pahlawan mana yang bisa mengambil nyawa saya, Sili. Penguasa kota Jiang, silakan berdiri, ya. Keluarga Xiao memang pantas disebut klan terbesar di Jiang Cheng. Sungguh banyak pengikutnya. Berkat dukungan kalian semua, keluarga Xiao kami telah lama menjadi raja tak bermahkota di Jiang Cheng. Jadi menurut Anda, apa maksudnya ini? Aku akan membunuhnya. Pelindung tidak perlu repot-repot bertindak. Satu perintah dari Anda, kami semua yang hadir di sini bersedia mengabdi pada Anda. Penguasa kota Xiao, sungguh besar wewenang yang Anda miliki. Ayah, Anda baik-baik saja? Miao Yue, jangan lancang tak tahu diri ya. Keluarga Xiao kami selalu bersikap sopan kepada Anda. Diam,
Anak sialan, beraninya tidak sopan kepada pelindung agung. Aku akan memotong lidahmu. Bolehkah saya bertanya pada pelindung agung, apakah saya telah bersikap tidak hormat? Keluarga Xiao tidak menghormati atasan, angkuh dan sulit dikendalikan, berani-beraninya menggunakan Jiang Cheng untuk mengancam Aula Long. Ayo, masukkan dia ke penjara sebagai pelajaran. Baik, Ini tidak mungkin ini. Ini tidak masuk akal. Tidak, ini. Keluarga Wang, keluarga Bai, keluarga Liu, cambuk 40 kali sebagai peringatan keras. pelindung, kami salah. Kami salah. Aku beritahu kalian semua, dia adalah tamu terhormat dari grup Longshen kami. Berani-beraninya kalian tidak menghormatinya. Wah, dia adalah tunanganku. Jika kau berani bersikap kurang ajar padanya lagi, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Li Qian, sebenarnya siapakah dirimu? Li Qian, kau bisanya hanya bersembunyi di balik wanita saja. Keluarga Xiao kami belum selesai berurusan denganmu. Ingat itu. Li Qian, bukannya kamu baru kembali ke Jiangcheng? Kenapa kamu bisa punya tempat tinggal semewah ini? Oh, yang ini, Miao Yue yang mengaturnya untukku. Kamu tinggal saja dengan tenang. Bagaimanapun juga, aku ini tamu terhormat yang diundang oleh grup Longshen. Grup Longshen? Oh iya, perusahaan keluarga sekarang sedang pusing memikirkan pesanan dari grup Longshen. Soal pesanan, kamu serahkan saja padaku. Besok pagi, aku akan membawamu ke grup Washi. Dijamin, aku akan bantu kamu mendapatkan pesanan itu. Cepat katakan, sebenarnya apa hubunganmu dengan Miao Yue itu? Kami adalah rekan seperjuangan dari masa di perbatasan. Rekan seperjuangan? Jangan-jangan itu hubungan yang seperti itu ya? Mana ada, selama ini aku selalu menjaga diri untukmu. Bual? Kalau begitu, mau coba buktikan? Ih, nakal. Kamu pegang apa? Aku naik duluan. Setelah rapat pagi dimulai nanti, aku akan meneleponmu. Oke. Di Anzu, benar saja, seperti yang Anda duga. Jiang Cheng ini telah lama dirusak dan dikosongkan oleh keluarga Xiao, menjadikannya seperti saringan. Pantas saja, mereka berani bertindak sebegitu lancangnya. Namun, hanya dengan mengandalkan mereka masih belum bisa menggoyahkan fondasi Daxia. Jika diselidiki lebih dalam, di belakang mereka pasti ada seseorang yang menyembunyikan kekuasaan luar biasa. Ya, di Anzu, karena Anda sudah kembali, apakah Anda tidak ingin menunjukkan wajah di Longshen? Bagaimanapun, Anda adalah bos Longshen. Ini adalah mobil khusus yang dilengkapi untuk jajaran atas Longshen. Kuncinya saya terima, tapi tidak perlu bertemu. Terlalu merepotkan. Sayang, pertemuan pagi akan segera dimulai. Cepatlah naik ke atas. Baik. Saya naik dulu. Hubungi saya kapan saja jika ada sesuatu. Grup Longshen proyek tender kuartal kedua akan segera berakhir. Asal kita bisa menjalin hubungan dengan grup Longshen, semua masalah keluarga Hua pasti akan terselesaikan dengan mudah. Beberapa hari terakhir ini, siapa di antara kalian yang akan pergi bicara dengan Longshen? Bu, Anda bisa menyuruh Hua ya pergi. Huayun, proyek grup Longshen selalu kamu yang mengurusnya, tapi tidak berhasil setelah berbulan-bulan. Sekarang hanya tersisa beberapa hari terakhir. Apa yang bisa kulakukan? Hua, ya, bukankah Li Qianmu hebat sekali? Dia bahkan berani menyebut dirinya tamu terhormat grup Longshen. Jadi hanya sebuah kontrak itu pasti mudah baginya, kan? Baiklah, tidak masalah. Siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Proyek tender grup Longshen kuartal lalu, bahkan orang terkaya di Jiangcheng tidak bisa mendapatkannya. Apa kamu pikir kamu sanggup? Baru sedikit dipuji, sudah sombong. Jika kalian tidak bisa melakukannya, itu hanya membuktikan bahwa kalianlah yang tidak kompeten. Aku penasaran ingin bertanya, jika Xiaoya berhasil, apa yang akan kalian lakukan? Kalian tidak bisa melakukannya, itu hanya menunjukkan kalau kalian tidak kompeten. Justru saya ingin bertanya, jika Xiaoya berhasil, apa yang akan kalian lakukan? Li Qian, banyak bicara tidak ada gunanya. Jika Huaya bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Longshen, maka saya akan menyerahkan semua saham grup Huashi kepadanya.
Tetapi jika dia tidak mendapatkan kerja sama grup Longshan, maka dia harus keluar dari perusahaan ini. Bagaimana? Tidak masalah. Bagus. Kalau begitu, mintalah ibu menjadi saksi kita. Saya menunggu kabar baik dari kalian. Terlalu percaya diri sekali. Karena sudah disepakati, Xiaoya. Proyek itu kuserahkan kepadamu untuk dibicarakan. Jangan buat ibu kecewa. Ini benar-benar sudah berakhir, Li Qian. Kamu harus siap untuk hidup melarat bersamaku. Tenang saja. Kontrak ini pasti milikmu. Tidak bisa. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, masih ada 1 hari. Aku harus segera menyiapkan materi. Miao Yue, besok Xiaoya akan pergi ke grup Longshan untuk membicarakan kerjasama. Siapkan kontraknya terlebih dahulu. Hai, bukankah ini Huaya? Tidak kusangka kamu benar-benar berani datang. Hua, ya, proyek yang bahkan aku tidak bisa dapatkan. Menurutmu mengapa kamu bisa melakukannya? Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tak bisa mendapatkannya? Mungkin karena kamu lebih tidak berguna? Kau cari mati. Kita tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini, Xiao Yun. Ayo kita pergi. Li Qian, Pergilah sekarang, percayalah padaku. Aku akan menunggumu di luar. halo, saya Huaya. Mewakili grup Huashi datang untuk membahas kerjasama. Permisi, apakah bos Anda punya waktu sekarang? Anda Nona Hua, bos sudah memberitahu, ini adalah kontrak kerjasama dengan perusahaan Anda. Setelah perusahaan Anda selesai menandatangani dokumen ini, cukup serahkan sebelum pukul 6 besok. Benarkah ini kontrak proyek tender grup Longshan? Baiklah, kalau begitu saya akan segera menyerahkannya kepada Anda paling lambat besok pukul 6 malam. Sudah beres semua? Hanya saja, saya tidak sempat bertemu dengan pemilik grup Longshan, rasanya sedikit menyesal. Tenang saja, nanti pasti ada kesempatan lain. Oh, benar juga tadi Paman menelepon saya, katanya ada urusan mendesak di rumah. Ayo kita cepat pergi sekarang. Saya terlalu gembira, sampai hampir lupa. Li Qian, apakah ini bantuan yang kamu minta dari Miao Yue? Istriku memang pintar. Kamu sampai bisa menebaknya. Tentu saja. Tunggu, sebentar. Meski kamu tamu penting, proyek sebesar ini tetap saja tidak mungkin. Li Qian, apakah kamu memohon padanya? Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Lalu kenapa? Apa ada hadiahnya kalau aku beritahu? Apa ada hadiahnya kalau aku kasih tahu? Sebenarnya aku adalah pemilik dari Longshan, jadi mereka semua mendengarkanku. Kau hanya bisa membual. Cepat beritahu aku. Dan dari mana mobil ini berasal? Hadiah dari Miao Yue. Li Qian, Miao Yue membantumu, itu karena kalian berdua punya hubungan baik. Tapi kau tidak bisa selalu menerima kebaikannya. Aku tidak ingin kau dipandang rendah oleh orang lain. Baiklah, aku mengerti. Kau naiklah dulu untuk mengantarkan barangnya. Aku akan menunggumu di bawah. Hari ini aku akan mengajakmu makan besar untuk merayakannya. Suamiku baik sekali. Apa? Longshan benar-benar memberikan kontraknya kepada Huaya? Yushu, ada apa? Temanku di Longshan memberitahuku. Kontrak itu benar-benar diberikan pada si Jalang Huaya. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Maka bukankah semua saham kita harus diberikan padanya? Kenapa panik? Kontrak ada di tangannya, apakah berarti itu sudah pasti miliknya? Besok baru pesta perayaan. Selama kontrak ada di tangan kita, apa kau masih takut ibu kita tidak mengakuinya?
Tapi kontraknya ada di Hua. Ya, Rebut saja, beres, kan? Aku ingat kau punya adik ibu yang bernama Yan Fang. Dia adalah manajer bisnis di Longshan. dia sudah lama meninggalkan keluarga dan kami tidak terlalu akrab. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia sangat suka berjudi secara diam-diam. Kemarilah, aku akan memberitahumu bagaimana melakukannya. Huayun, kenapa kalian datang? Tante, mana kontrak yang dikirimkan oleh Hua ya? Kontrak apa? Saya belum pernah melihatnya. Tante, kabarnya Anda punya banyak utang judi di luar. Saya dengar Anda bahkan sudah menggadaikan rumah. Tidak tahu apakah hal ini benar? Utang judi apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Tante, asal Anda berikan kontrak itu kepada saya, semua utang judi ini, saya yang akan melunasinya. Tante, kita semua dari keluarga Hua, memberikan kontrak ini kepada siapapun bukankah sama saja? Lagi pula, Yushu hanya mengambil kontrak ini lebih dulu, hanya untuk menyenangkan hati Nyonya Besar. Jika Anda masih ragu-ragu, Yushu sebentar lagi bisa saja berubah pikiran. Utang judi Anda yang di luar itu, benar-benar tidak akan ada yang membantu melunasinya. Tuan Muda Song, Anda benar-benar akan membantu saya melunasi utang judi di luar. Tante, hanya utang judi Anda yang sedikit itu. Bagi saya, itu hanya uang jajan saja. Baiklah, kalian tunggu sebentar, saya akan ambilkan kontraknya sekarang. Ini kontrak yang dikirimkan Xiaoya. Benar-benar kontrak proyek Longshan. Tuan Muda Song, Anda sudah berjanji pada saya. Utang judi yang saya miliki di luar, Anda harus turun tangan menyelesaikannya untuk saya. Tante, Anda tenang saja, orang-orang di jalanan itu semua teman saya. Asal saya mengatakan satu kata saja, semua utang judi Anda itu akan lunas tuntas. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jangan khawatir. Saya pergi dulu, Tante. Manajer, kapan kita akan menyegel kontrak itu? Oh, kontrak yang itu ya, Huayun datang tadi pagi, sudah membawanya pergi. Apa? Kau memberikannya kepada Huayun? Bukankah itu hanya selembar kontrak? Kalian semua adalah keluarga. Di tangan siapapun, bukankah sama saja? Kau tahu tidak betapa besar nilai kontrak itu? Kami berdua adalah pesaing. Keluarga sudah bilang dengan mengandalkan kontrak ini bisa menentukan kepemilikan saham perusahaan. Masalah sebesar ini, aku tidak tahu. Saham perusahaan apa? Huayun bertaruh dengan kita. Jika sebelum jamuan makan malam keluarga besok, Xiaoya tidak mendapatkan kontrak ini, maka posisi wakil direktur utama grup perusahaannya harus diserahkan kepada Huayun. Taruhan kalian berdua, apa urusannya denganku? Aku memberikannya kepada keluarga Hua, tidak peduli siapa orangnya. Benar, kau juga lihatlah siapa dirimu, berani-beraninya menanyaiku. Jika kau tidak memberikannya kepadanya, Xiaoya sudah pasti menang. Sudahlah, jangan ribut lagi. Xiaoya. Ini aku. Dengarkan baik-baik kontrak dari Longshan hari ini. Selain Huaya, tidak ada anggota keluarga Hua yang berhak menandatanganinya. Bu, ini adalah kontrak Longshan. Coba Ibu lihat. Bagus. Xiaoyun berhasil menyelesaikan ini dengan sangat baik. Kontrak yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh orang terkaya di Jiangnan. Xiaoyun berhasil mendapatkannya. Xiaoyun benar-benar pahlawan besar bagi keluarga Hua kita. Bu, apakah Ibu tahu? Yushu benar-benar berjuang keras demi kontrak kali ini. Dia makan malam dengan para pemimpin. Sampai muntah darah. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kontrak grup Longshan jelas didapatkan oleh Xiaoya. Apa hubungannya dengan kalian? Kontrak yang ditandatangani Xiaoya bagaimana mungkin bisa sampai ke tangan saya? Kenapa? Apakah kamu pikir ibu sudah pikun? Apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tidak menyadarinya? Cukup. Saya tidak peduli bagaimana cara kalian mendapatkan kontrak ini. Sekarang kontrak ini ada di tangan Xiaoyun. Jadi pujiannya tentu saja milik Xiaoyun. Bu, seandainya hari ini Xiaoyun yang menandatanganinya dan jatuh ke tangan saya, apakah ibu akan bersikap sama? Kurang ajar. Kapan giliranmu ikut campur di sini? Benar.
Tidak sopan bagaimana kamu berbicara dengan orang yang lebih tua. Apa bedanya kontrak yang kamu tanda tangani dengan yang ditandatangani Huayun? Bukankah semuanya milik keluarga Hua kita? Tepat sekali. Saya rasa ada orang tertentu yang memang tidak ingin keluarga Hua maju. Semuanya, jangan ribut lagi. Saya hanya mengakui kontrak, bukan orangnya. Kontrak ini ada di tangan siapa? Itu adalah keberhasilan siapa? Lalu bagaimana jika grup Longshen hanya mengakui Xiaoya? Li Qian, kamu ini siapa sih? Kamu pikir kamu adalah bos grup Longshen? Kamu bilang mengakui siapa, langsung diakui begitu? Lalu bagaimana jika saya memang bos Longshen? Saya adalah pemilik Longshen. Lupakan saja. Saya malas buang waktu dengan sampah sepertimu di sini. Bermulut besar itu tidak perlu bayar pajak, jadi kau bebas untuk sesumbar. Saya masih punya urusan yang lebih penting untuk dilakukan. Semuanya, kalian santap saja dulu. Saya akan menyempatkan diri sebentar, pergi mengambil kontrak di grup Longshen, serta membubuhkan cap. Tunggu saya kembali, kita akan segera lanjutkan perayaan ini. Sayang, cepat pergi dan cepat kembali. Ibu, tunggu kabar baik dariku. Kontrak sudah kutanda tangani. Panggil bos kalian keluar. Saya ingin bicara dengannya. Kenapa bukan Nona Huaya yang datang? Apakah Nona Huaya yang datang? Memang ada bedanya. Saya juga orang keluarga Hua kan? Mohon maaf, grup Longshen hanya mengakui Nona Huaya seorang. Selain dia, grup Longshen tidak akan bekerja sama dengan keluarga Hua atau siapapun. Sekarang kontrak ini dibatalkan. Apa? Sebelum jam 12 siang besok, jika keluarga Hua tidak mampu memberikan penjelasan kepada grup Longshen, mulai sekarang dan seterusnya, proyek apapun dari grup Longshen tidak akan lagi mempertimbangkan keluarga Hua. Selesai sudah. Sekarang bagaimana caranya saya? Harus memberi penjelasan kepada ibu. Sudah setengah jam. Melihat waktu, Xiaoyun seharusnya segera kembali. Belum tentu. Bos grup Longshen sangat akrab mengobrol dengan Xiaoyun. Bisa saja mereka kembali lebih malam. Lalu, janji yang telah dibuat oleh beberapa orang itu kemarin, apakah sudah waktunya untuk dipenuhi? Langsung umumkan pengunduran diri dari grup Huashi. Huaya, kamu kalah. Sesuai kesepakatan, pergilah. Mengapa kamu terburu-buru sekali? Huayun belum kembali. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa grup Longshen pasti akan mengakuinya? Bukan lalu. Hal ini apalagi yang bisa berubah. Li Qian, apakah otakmu ini bodoh? Karena Hua ya sudah bertaruh, maka dia benar-benar harus menerima kekalahan. Besok berkemaslah tinggalkan perusahaan. Tidak heran jika keluarga Hua, sejak Tuan Besar Hua meninggal, mengalami kemunduran total. Orang-orang keluarga Hua ini sepanjang hari tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, memutarbalikkan semua fakta. Tidak heran keluarga Hua menjadi hancur sampai pada titik ini. Tutup mulut kotormu itu. Tutup mulut kotormu itu. Li Qian, ini keluarga Hua. Kau tidak berhak sebagai orang luar ikut campur urusan kami. Kalian berdua pergi dari sini. Pesta perayaan ini tidak menyambut kalian. Baiklah. Kuharap sebentar lagi kau tidak menyesal memohon padaku. Memangnya kau siapa? Aku harus memohon padamu. Dulu kau hanya memanfaatkan pengaruh orang besar itu untuk melarikan diri, bukannya memikirkan bagaimana menjadi orang yang tahu diri. Malah terus-terusan menipu kami keluarga Hua. Hari ini aku akan mengusirmu dan Huaya keluar dari rumah ini agar tidak mendapat malu di kemudian hari. Bu, kenapa ibu marah besar seperti itu? Xiaoya, ayo kita pergi. Bu, kita tidak perlu merendahkan diri menanggapi mereka ya. Xiaoyun sudah kembali. Pahlawan besar keluarga Hua kita sudah kembali. Xiaoyun, apakah kamu sudah bertemu dengan bos grup Shenlong itu? Atau belum? Kudengar, orang itu adalah sosok yang sangat misterius dan tak terduga. Hanya sedikit orang di Jiangcheng yang pernah melihatnya. Tentu saja sudah bertemu. Kontrak sebesar itu, ketua grup Longshen itu, pasti menyambutnya secara langsung. Aduh, Xiaoyun. Bos grup Shenlong itu bilang apa? Apa dia membicarakan soal pembagian keuntungan? Apakah ada pembicaraan tentang bagi hasil? Cepat beritahu ibu. Bu, kontraknya dibatalkan. Bagus. Tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Kontraknya dibatalkan?
Direktur utama grup Longshen berbicara. Selain Huaya, grup Longshen tidak akan bekerja sama dengan siapapun dari keluarga Hua. Dan sebelum jam 12 siang besok, jika keluarga Hua tidak memberikan penjelasan kepada grup Longshen. Mulai sekarang, semua proyek Longshen tidak akan mempertimbangkan keluarga Hua. Apa? Grup Longshen, jika tidak bekerja sama dengan keluarga Hua, lalu siapa lagi di Jiangcheng yang berani bekerja sama dengan keluarga Hua kita? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Bu, Cepat, cepat, cepat. Cepat panggil Xiaoya kembali. Xiaoyun, Yushu. Kalian berdua segera minta maaf pada Xiaoya. Jika Xiaoya tidak kembali, kalian berdua jangan kembali ke keluarga Hua juga. Kalian berdua, kenapa tidak cepat pergi? di mana dia? Mereka menghilang secepat ini. Hei Yushu, lihat, bukankah mereka berdua itu? Ayo, ayo, ayo. Hei Xiaoya. Xiaoya, pesta perayaan ini bahkan belum selesai. Kalian mau pergi kemana? Itu pesta perayaan yang disiapkan untukmu, bukan untuk Xiaoya. Mengapa harus kembali? Kau, aduh, tidak adik ipar, bukankah Anda terlalu berlebihan? Pesta perayaan ini justru disiapkan untuk Xiaoya. Tadi saya hanya bercanda dengan kalian. Bercanda? Saya rasa itu bukan candaan. Hei, sebenarnya ada apa ini? Bagaimana dia bisa memanggilmu adik ipar? Pasti dia menemui jalan buntu di grup Longshen, makanya dia datang memohon padamu. Jangan pedulikan dia. Xiaoya, Xiaoya, saya benar-benar tahu saya salah. Ikutlah kembali dengan saya. Ibu masih menunggu kalian di hotel. Kalian kembalilah. Saya tidak menerima permintaan maaf kalian. Xiaoya, kalau kau tidak mau memaafkanku, aku tidak akan bangun. Kak, apa yang kau lakukan ini? Ibu sudah bicara. Kalau hari ini aku tidak bisa mengajak kalian kembali, aku dan Yushu akan diusir dari keluarga Hua. Soal kembali, lupakan saja. Kau kembali dan beritahu Nyonya Besar. Besok saat pertemuan pagi, aku ingin kau di hadapan semua orang meminta maaf pada Xiaoya. Jika tidak, semuanya batal. Baik, baik, baik. Pesanmu pasti akan kusampaikan. Xiaoya, cepat duduk, kami sudah lama menunggumu. Adik ipar, kau juga cepat duduk. Tidak perlu duduk. Jika ada urusan, katakan saja. Jika tidak ada, kami akan pergi dulu. Xiaoya, kemarin aku memang salah. Aku sudah dibutakan oleh pikiran buruk. Aku seharusnya tidak merebut kontrakmu, dan apalagi mengambil pujianmu. Aku salah. Ingatlah bahwa kita adalah keluarga. Tolong maafkan aku kali ini saja. Kemarin saat merebut kontrak, hanya kau sendiri yang pergi. Ada juga Yushu. Lalu mengapa hanya kau sendiri yang meminta maaf? Song Yushu, bukankah biasanya kau sangat pandai berbicara? Kenapa? Hari ini kau lupa membawa mulutmu? Maafkan aku salah, aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Xiaoya, lihat, kita semua adalah keluarga. Tidak ada yang namanya dendam berlarut-larut. Xiaoya, lihatlah, Xiaoyun dan Yushu sudah dengan tulus meminta maaf padamu. Masalah ini biarkan berlalu saja. Nyonya Besar, pujian Xiaoya direbut oleh Huayun. Kau juga punya tanggung jawab atas masalah ini. Jadi bukankah kau juga seharusnya meminta maaf pada Xiaoya? Kalau begitu, bukankah Anda juga harus meminta maaf kepada Xiaoya? Dikian, kau lancang. Kau berani menyuruh ketua dewan direksi meminta maaf kepadamu? Tidak meminta maaf pun tidak masalah. Lagi pula, begitu lewat pukul 12 siang, kontrak akan otomatis batal. Saat itu meminta maaf atau tidak sudah tidak ada artinya lagi. Xiaoya, apa yang paman besarmu katakan itu hanyalah omong kosong karena emosi. Jangan masukkan ke dalam hati. Mengenai perayaan pesta kemenangan yang diadakan kemarin, cara mama bertindak terhadapmu memang sedikit pilih kasih. Mama harap kamu bisa memaafkan mama. Kali ini kulepaskan, tetapi jika ada lain kali, aku tidak akan pernah mengampuni. Kalau begitu jangan kita tunda lagi, Xiaoya. Cepatlah pergi ke Longshen. Klarifikasi kesalahpahaman dengan mereka. Jangan biarkan pemilik grup Longshen mendapat kesan buruk tentang keluarga Hua. Saya mengerti, Ibu. Sudah beres?
Hanya saja saya tidak bisa bertemu dengan pemilik grup Longshan. Rasanya sedikit menyesal. Akan ada kesempatan di lain waktu. Oh benar, tadi paman besar menelepon saya, katanya ada urusan yang mendesak di rumah. Ayo kita cepat pergi. Tuan Muda Hu, uang simpanan paman semua sudah saya serahkan padamu hanya untuk membeli dana investasi Longshan milikmu. Jika sampai akhir tahun modalnya benar-benar bisa berlipat ganda, uang yang Xiaoya dapatkan nanti juga akan kuserahkan kepadamu. Paman saya dan Xiaoya itu teman sekelas. Apa paman masih tidak percaya pada saya? Nanti, setiap kali Longshan meluncurkan proyek baru, saya pasti akan merekomendasikannya kepada paman secepat mungkin. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Muda Hu. Astaga, sudah selarut ini. Kenapa Xiaoya belum pulang juga? Gadis itu baru saja bilang padaku, dia bilang sebentar lagi akan sampai. Aku akan meneleponnya sekarang, menyuruhnya pulang. Paman, ada apa terburu-buru sekali? Akhirnya kamu pulang juga. Sini. Cepat lihat siapa ini. Xiaoya, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Guru Wilong, setelah lulus bukankah kamu ke luar negeri? Saya sudah lama kembali. Xiaoya, tahukah kamu, alasan kamu bisa mendapatkan proyek kerjasama dengan Longshan itu? Karena Hu Ruilong membantumu dari belakang. Tuan Muda Hu sekarang adalah General Manager grup Longshan. Proyekmu itu, dia yang secara khusus menanganinya. Dialah yang secara khusus bertanggung jawab. Apa? Guru Wilong, proyekku dengan grup Longshan, apakah kamu yang membantuku? Menurutmu siapa lagi? Selain Tuan Muda Hu, siapa lagi yang punya kemampuan ini? Xiaoya, aku sekarang manajer umum Departemen Proyek Grup Longshan. Bos besar sangat menghargaiku, dan proyek yang kamu tangani ini sepenuhnya di bawah tanggung jawabku. Jika ada masalah di kemudian hari, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Kamu bilang kamu manajer umum Departemen Proyek Longshan? Tentu saja betul sekali. Mungkin kalian belum begitu paham soal grup Longshan dan tidak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan kepadamu. Itu sangat normal. Tapi biar ku jelaskan begini, keluarga Xiao kalian tahu kan? Tentu saja. Itu adalah keluarga paling berkuasa di Jiangcheng saat ini. Benar. Tetapi meskipun kepala keluarga Xiao, jika bertemu dengan bos besar grup Longshan kami, dia akan sujud dan menyambutnya. Aku, walaupun tidak sehebat bos besar kami, tapi aku sering makan bersama-sama bos besar kami. Kalau begitu, kamu sangat akrab dengan bos besar Longshan? Sudah pasti. Jadi kamu sudah pernah bertemu bos Longshan? Kalau begitu kau pasti pernah bertemu dengan bos besar Longshan ya? Maaf, Anda siapa? Jangan hiraukan dia. Hanya gelandangan tak berguna tanpa pekerjaan tetap. Hanya berharap naik jabatan dengan memanfaatkan wanita. Tuan Muda Hu, dengar-dengar, bos besar grup Longshan sangat misterius. Bahkan di seluruh Jiangcheng, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Karena bos besar begitu menghargaimu, bisakah kau memperkenalkan kami pada Xiaoya? Paman, bos besar Longshan itu bukan orang yang bisa ditemui siapa saja sesuka hati. Namun karena paman yang meminta, aku pasti akan membantu urusan ini. Benarkah? Mana mungkin aku berani membohongi paman. Besok, bos besar akan bertemu dengan para eksekutif perusahaan kami di Hotel Shenggian. Saat itu, aku akan membantu memperkenalkan Xiaoya. Lihatlah latar belakang Tuan Muda Hu, lalu lihatlah dirimu, kau ini sampah yang tidak berguna. Seandainya Xiaoya bisa menikah dengan Tuan Muda Hu, alangkah bagusnya. Mengikutimu, benar-benar tertimpa sial besar. Itu hanya bantuan kecil saja. Paman, aku ada urusan lain, jadi aku tidak bisa berlama-lama di sini. Sebentar lagi bos besar akan mengajakku makan malam untuk membahas perkembangan masa depan Longshan. Sayangnya, aku benar-benar tidak bisa membagi waktu. Xiaoya, pertemuan reuni besok juga sudah aku pesan di Hotel Shengyan, milik grup Longshan. Kau sungguh harus datang, ya. Aku akan membantumu berkenalan dengan bos besar Longshan. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Jauh lebih bersih. Terima kasih. Jauh lebih bersih. Terima kasih ya. Kenapa kamu masih bengong? Cepat kejar Tuan Muda Hu di luar, lihat dia, posisi apa yang bisa dia berikan kepadamu. Setiap hari kerjamu hanya bermalas-malasan saja. Melihatmu saja aku kesal. Paman, jika tidak ada hal lain kami pergi dulu. Likian, menurutmu
Seperti apa rupa bos misterius grup Longshan itu sebenarnya? Setelah reuni teman sekolah besok, apakah aku harus menemuinya? Bagaimana jika dia ternyata adalah seorang CEO yang mendominasi? Bagaimana kalau setelah aku bertemu dengannya, aku berpaling darimu? Memangnya kamu mau menemuinya? Tentu saja mau. Dia adalah bos besar Longshan. Banyak orang ingin bertemu tetapi tidak bisa. Baiklah, kalau begitu besok kamu akan bisa menemuinya. Benarkah? Tidur. Astaga. Mesum jangan sentuh-sentuh sembarangan, astaga. Ayo, Huruilong pasti sudah menunggu kita. Xiaoya, penampilanmu hari ini benar-benar cantik. Wah, bukankah ini Ratu Kampus? Ratu Kampus terlambat datang, ya. Sebentar lagi harus minum 3 gelas sebagai hukuman. Mari, duduklah. Tidak perlu, saya duduk dengan suami saya. Maaf, di sini sudah ada orang. Kalau begitu, di sini tidak ada orang kan? Likian kita duduk di sini. Xiaoya, bukan kami mempersulit dia. Reuni tahun ini ada peraturan baru, yang duduk di sini haruslah seorang eksekutif perusahaan dengan gaji tahunan di atas 2 miliar rupiah atau manajemen dari grup yang terdaftar di bursa saham baru berhak duduk. Berarti hanya eksekutif perusahaan bergaji tahunan 2 miliar rupiah yang berhak? Kalau begitu saya ingin bertanya, pemilik Longshan, harusnya duduk di mana? Di mana seharusnya bos Longshan duduk? Wah ya, apa suamimu bos Longshan? Tuan Mudahu bilang dia bosmu. Apa kamu pernah bertemu dengannya? Hei nak, kamu mungkin tidak tahu. Tuan Mudahu adalah orang kepercayaan di sisi Longshan kan? Berlagak di depannya. Apa kamu tidak seharusnya mencari tahu dulu? Xiaoya, di acara seperti ini, kami benar-benar tidak ingin membuatmu malu. Tetapi suamimu ini, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Baik, kalau begitu kami pergi dulu. Tunggu. Sudahlah. Kita semua teman sekelas. Zhao Qing, kamu mengalah sebentar. Baiklah. Maaf mengganggu sebentar. Maibach khusus eksekutif grup Longshan yang di depan gerbang, milik tamu yang mana? Perlu dipindahkan. Maibach, mobil khusus eksekutif grup Longshan punya siapa ya? Sudah pasti Tuan Mudahu, dong. Di antara yang hadir ini, hanya Tuan Mudahu yang merupakan manajemen perusahaan Longshan. Tuan Mudahu, selamat siang Tuan Mudahu. Mohon berikan kunci mobil kepada saya sebentar. Saya akan memindahkannya untuk Anda. Tolong berikan kunci mobilnya kepada saya. Saya akan memindahkan mobil Anda. Lagi pula, mobil Maybach itu mereka tidak tahu itu milik siapa. Saya menggunakan kunci mobil palsu untuk berpura-pura. Seharusnya tidak ada masalah. Milikmu? Bukan Tuan Mudahu. Lalu milikmu? Berpura-pura sudah cukup? Apa kau benar-benar berpikir kau bos Longshan? Di antara yang hadir, selain saya yang merupakan eksekutif senior Longshan, sepertinya tidak ada orang lain kan? Lihat, ini yang namanya punya kemampuan, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa membual. Begitu sampai momen penting, langsung diam 1000 bahasa. Qing, membual tidak melanggar hukum. Jangan bicara terlalu keras. Xiaoya masih ada di sini. Kau yakin Maibach yang di luar itu milikmu? Anak muda, aku sudah menahan diri lama sekali karenamu. Masih saja berpura-pura di sini. Wah, ya, bisakah kau mengurusnya? Memang benar ada Maybach di lantai bawah dan itu mobil kami. Tidak mungkin. Anda berdua, suami istri, sedang bersekongkol, ya? Xiaoya, Maibach yang di luar itu, apakah itu benar-benar milik kalian? Ya. Baiklah. Mungkin manajer hotel itu salah, ya? Tuan Mudahu, kunci mobil Anda ini sepertinya bukan kunci Maibach itu. Kunci mobil Anda ini sepertinya bukan untuk Maibach itu. Aduh, saya ingat sekarang. Hari ini bos besar kami,
sedang mengadakan pertemuan tingkat tinggi perusahaan di lantai atas. Mungkin mobil itu milik bos besar kami. Apa? Tuan Muda Hu, Anda bilang Yang Mulia Longshen juga ada di hotel ini? Saya dengar bos di balik Longshen sangat misterius. Bahkan penguasa terkaya Jiangnan pun ditolak untuk bertemu dengannya. Tentu saja. Siapapun yang bisa berhubungan sedikit saja dengannya, kekayaannya pasti triliunan rupiah, bukan? Tuan Muda Hu, apakah Anda juga akan menghadiri pertemuan itu sebentar lagi? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Saya sendiri belum pernah bertemu bos besar, dan Anda minta saya yang memperkenalkan Anda. Tentu saja saya akan menghadirinya. Karena kita semua teman sekelas, saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Lain kali jika ada kesempatan, saya akan mengajak Anda bertemu langsung dengan bos kami. Baiklah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan Tuan Muda Hu. Gelas ini saya habiskan. Oh, ngomong-ngomong, dan juga Bapak Li ini, sebentar lagi saat bertemu dengan Yang Mulia Longshen, dia tidak akan mengatakan itu dirinya lagi, kan? Kalian ini sungguh sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Xiaoya, sudah larut, kita harus naik sekarang. Saya akan mengajakmu bertemu dengan bos kami. Baiklah, Tuan Muda Hu, saya antar. Ayo. Tuan Muda Hu, saya akan antar Anda. Ayo. Suamiku, proyek grup Longshen ini sangat penting bagiku. Aku akan ikut naik bersama mereka lebih dulu untuk menemui bos. Sementara kamu tunggu aku di mobil di bawah. Setelah aku selesai bertemu bos, kita akan pulang. Baik, pergilah. Presiden direktur macam apa itu? Jangan terlalu dipikirkan. Aku tunggu kamu di mobil. Masuk. Bos, inilah Huaya dari keluarga Hua. Nona Hua, apa kabar? Selamat siang, Presiden Direktur. Saya Huaya. Memang tidak sia-sia dijuluki wanita tercantik di Jiangcheng, sungguh. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku menyentuhmu dengan baik. Menjauh. Menyentuhmu. Kenapa Xiaoya belum juga sampai? Kak Kian, cepat tolong aku. Xiaoya, kamu di mana? Aku akan segera ke sana. Di kantor kecil di lantai atas, yang paling atas. Baik. Miao Yue, coba kau carikan aku apakah manajer umum Departemen Proyek Dewa Naga bernama Hu Ruilong. Ya, Tuan. Baik, saya mengerti. Lapor kepada Yang Mulia, manajer umum Departemen Proyek tidak bernama Hu Ruilong. Namun, ada seorang pegawai rendahan yang baru datang, yang memang bernama Hu Ruilong. Xiaoya, dalam bahaya sekarang, aku akan pergi menyelamatkannya. Bawa hewan itu kemari padaku. Siap, Tuan. Hentikan. Kau cari mati. Kak Kian, untung ada kamu. Jangan takut, aku akan melindungimu. Begini, kamu kembali ke mobil dulu. Setelah aku selesai mengurus ini, kita akan pulang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Siapa Hu Ruilong? Tuan Pelindung, saya adalah Hu Ruilong. Anda mencari saya. Bos ingin bertemu denganmu. Bos siapa? Mungkinkah bos besar grup Longshen benar-benar ingin bertemu dengan saya? Yang Mulia, saya tidak tahu mengapa bos ingin bertemu dengan saya. Jangan menanyakan yang tidak perlu ditanyakan. Ikut saya. Masuk. Yang Mulia, orang yang Anda cari sudah saya bawa. Hu Ruilong, staf Departemen Penjualan. Lapor diri. Bukankah Anda manajer umum Departemen Penjualan? Likian. Likian. Kenapa kau tidak mengenaliku? Bukankah kau bilang kau ingin mendiskusikan masa depan Longshen denganku? Manajer Hu, kenapa aku tidak ingat? Pernah makan malam denganmu. Proyek Xiaoya kau yang berikan. Kau yang bertanggung jawab penuh atas semua itu. Kenapa aku tidak tahu kalau aku memberimu hak itu? Pemimpin sedang bertanya padamu, cepat jawab. Kau benar-benar bos Longshen. Astaga. Jika mata itu tidak berguna, lebih baik congkel saja.
Bos, maafkan saya. Sebelumnya saya tidak tahu diri. Mohon jangan masukkan ini ke dalam hati. Maafkan saya kali ini. Coba jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Bos, saya salah. Saya sudah gelap mata. Saya hanya ingin teman dan keluarga melihat saya lebih tinggi. Makanya saya berbohong kepada mereka bahwa saya adalah bos manajer departemen proyek Longshen. Lalu bagaimana pertemuanmu dengan Hua Bang di keluarga Hua itu? Bos, saya hanya menipunya untuk membeli beberapa saham sampah. Hanya untuk mendapatkan komisi. Bos, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya salah, saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Lalu, bagaimana dengan kau membawa Xiaoya untuk menemui bos Longshen? Apa maksudnya lagi? Orang itu adalah atasan saya. Dia adalah wakil manajer departemen penjualan. Saya tidak berdaya. Maafkan saya, bos. Bos, saya salah. Saya salah. Pergi sana. Baik. Wakil manajer departemen penjualan itu saya serahkan padamu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Muda Hu, aduh, Anda benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar, sampai-sampai pengawal pribadi datang menjemput Anda. Di masa depan, tolong dukung kami, para teman lama. Li Qian, apa yang kau lihat? Apa kau iri pada Tuan Muda Hu kami? Apa itu pantas kau iri? Hah? Kalau bukan karena menghormati Xiaoya, sudah lama saya suruh satpam mengusirmu keluar. Sialan, kau masih saja melihat. Saya memberimu muka. Persetan denganmu. Tuan Muda Hu, kenapa kau memukulku? Aku sedang menghukumnya demi kau. Seharusnya kau memukul dia. Tutup mulutmu. Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan menghabisimu. Tuan Muda Hu. Li Qian, aku harus bilang padamu, hari ini sungguh mengecewakanku. Aku tidak menyangka bos besar grup Longshen ternyata orang seperti itu, dia terus saja memanfaatkanku. Jika bukan karenamu, mungkin aku sudah... Orang itu sama sekali bukan bos Longshen. Dia adalah pemimpin kecil bernama Hu Ruilong. Dia memanggilmu hanya ingin memanfaatkanmu. Apa? Memang benar kita tidak bisa menilai hati seseorang dari penampilannya. Hu Ruilong itu benar-benar pantas mati. Xiaoya, aku punya satu rahasia yang ingin kuberitahukan padamu. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana memulainya. Kau tidak jatuh cinta pada orang lain, kan? Bodoh, yang kucintai hanya kamu. Dua hari lagi adalah hari pengumuman ke seluruh dunia. Bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap. Tuan, 3 keluarga terkemuka akan mengadakan upacara peresmian Serikat Dagang Aliansi besok dan ingin mengundang Anda untuk hadir. Bagaimana menurut Anda? Hadiri. Sayang, aku sedang membicarakan kontrak di KTV Junlin, nanti jemput aku ya. Baik. Xiaoya, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Muda Huang, cucu tertua keluarga Huang, 3 keluarga besar Jiangnan. Dengan dia yang turun tangan, Xiaoyan pasti tidak akan mengganggu Li Qian lagi. Melihat dengan mata kepala sendiri jauh lebih baik daripada mendengar. Nona Hua sungguh cantik. Tuan Muda Huang terlalu berlebihan. Min Min sudah menceritakan semuanya padaku tentang masalahmu. Kau ingin aku membantu, meminta Xiaoyan melepaskan Li Qian, begitu? Ya, kalau begitu Tuan Muda Huang, terima kasih atas bantuannya. Orang seperti Xiaoyan, aku cukup mengenalnya. Orang yang diincarnya, tidak ada yang berakhir dengan baik. Kalau begitu, mohon Tuan Muda Huang untuk sangat membantu. Li Qian, dia tidak sengaja membuat Xiaoyan marah. Tuan Muda Huang, saya mohon dengan sangat, tolong bantu Xiaoya. Kau ini siapa, ha? Memangnya kau boleh minum anggur ini? Seharusnya Nona Hua yang meminumnya, kan? Tunggu. Anggur ini tidak diminum seperti itu.
Tapi harus diminum seperti ini, baru benar. Tuan Muda Huang, tolong jaga sikap Anda. Min, masalah tunanganku ini, kita tidak perlu meminta bantuannya, ayo kita pergi saja dulu. Tunggu dulu. Mengenai masalah ini, aku bisa saja membantu, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Xiaoyan itu tidak perlu kuperhatikan. Kalian berdua hanya perlu menemaniku semalaman. Puaskan aku sampai senang. Maka aku akan membiarkan Xiaoyan melepaskan Li Qian. Bagaimana? Hahaha. Nona Hua, satu malam yang berharga itu mahal harganya. Layani saya sampai saya puas, maka saya akan lepaskan Li Qian. Tuan Muda Huang, biarkan saja masalah ini. Kami tidak akan merepotkan Anda lagi. Lain hari, saya pasti akan datang sendiri untuk meminta maaf kepada Anda. Kami pergi dulu. Memangnya kau ini siapa? Apa kau punya hak untuk bicara? Nona Hua, begini saja. Besok, 3 keluarga besar akan mengadakan pesta ulang tahun dan Raja akan diundang untuk hadir. Saat itu, selama saya menjelaskan situasinya kepada Raja. Bahkan jika Xiaoyan diberi 1000 keberanian, di kemudian hari, dia tidak akan berani mencari masalah dengan Li Qian. Nona Hua, begini, selama Anda melayani saya sampai saya puas, bukan hanya dia akan dilepaskan. Bahkan jika saya memohon kepada Raja untuk memulihkan statusnya sebagai putra yang dibuang dari keluarga Li, itu juga bisa dilakukan. Pergi. Sialan, menolak ajakan baik dan memilih kesulitan. Begitu ya, harus membuatku mengambil paksa. Hahaha. Bermain dengan wanita di KTV, saya sudah mahir. Itu benar-benar nikmat. Cari mati. Siapa bajingan itu? Berani merusak rencanaku. Sayang. Li Qian. Huang Tianxiao, cucu sulung, keluarga Huang. Coba katakan sekarang, kau ingin mati dengan cara yang bagaimana? Apa yang mau kau lakukan? Kau berani memukulku. Kau mau mati, ya? Kau tidak percaya kalau aku bisa membuatmu masuk dengan tegak lalu keluar dengan merangkak? Kau tidak percaya kalau aku bisa membuatmu masuk dengan tegak lalu keluar dalam keadaan terbaring kaku? Tidak, Li Qian. Jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Apa-apaan dia, si Huang Lie itu? Bahkan jika ayahmu Huang Lie tahu bahwa aku ingin membunuhmu, dia akan tersenyum dan berkata bagus. Tidak. Jangan bunuh aku. Asalkan kau tidak membunuhku. Aku akan memohon pengampunanmu di hadapan Raja dan mengembalikan posisimu sebagai tuan muda keluarga Li. Tidak. Seluruh keluarga Huang akan membantumu. Dasar sampah, kembali dan katakan pada ayahmu. Tangan kotormu yang mana yang menyentuh Xiaoya tadi, suruh dia hancurkan tangan itu. Pergi. Iya. Xiaoya? Apakah murid-murid dari 3 keluarga terkemuka sudah dikendalikan semuanya? Ya, mereka semua sudah dikendalikan. Tuan, ini adalah bukti-bukti pengkhianatan negara, dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh 3 keluarga terkemuka. Keluarga Xiao dan Huang bahkan menjual teknologi militer penting dengan harga murah ke luar negeri. Keluarga Huang bahkan membocorkan informasi penempatan pertahanan perbatasan. Selain itu, keluarga Xiao dan Huang diam-diam memindahkan banyak sekali aset kekayaan ke luar negeri. Banyak murid di klan tersebut bahkan langsung bermigrasi ke luar negeri. Kurang ajar, mereka semua itu adalah tikus yang menggerogoti negara. Kematian mereka itu sungguh tidak akan pernah cukup. Bagaimana dengan keluarga Hua? Apakah mereka, keluarga Hua, ikut terlibat dalam hal ini? Keluarga Hua tidak. Masalah terbesar keluarga Hua adalah mereka suka ikut arus dan serakah. Berikan perintah siapapun yang mengkhianati negara ini, entah hidup atau mati, tangkap mereka semua dan segera bawa kembali padaku. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa setelah pergi ke luar negeri, aku tidak akan bisa menghabisi kalian? Baik, Tuan. Bukankah ini pahlawan besar keluarga Hua kita? Kenapa tidak sibuk mengurus kontrak Longshen, malah datang ke sini? Aku beritahu ya, kepala keluarga Huang sudah menyerahkan semua proyek paruh kedua tahun ini kepadaku. Kau pikir karena kau sudah mendekati Longshen, lantas kau jadi hebat sekali? Li Qian, ada jalan menuju surga kau tidak mau ambil, tapi kau malah sengaja menerobos masuk ke gerbang neraka. Neraka, benar. Adegan hari ini bagimu memang benar-benar neraka. Sombong, benar-benar terlalu sombong, kau Li Qian. Selain mulutmu yang kotor ini, apalagi yang kau punya? Aku sungguh tidak menyangka
Buaya, kau benar-benar berani datang. Kau tidak benar-benar berpikir untuk meminta Tuan Muda Huang memberikan semua pesanan itu padamu, kan? Hah? Pesanan keluarga Huang, 100 miliar. Diberikan padanya, apa dia pantas? Kalian sekelompok orang benar-benar tidak pernah belajar dari kesalahan ya. Kenapa tidak membawa otak ya? Lupa bagaimana aku menghabisi kalian sebelumnya? Sombong. Nanti kulihat jika kepala keluarga Huang datang. Aku harap kau anak muda masih sesombong ini. Berhenti. Menarik. Apa kalian dengar? Kemarin anak ini memukul Tuan Muda Huang. Sepertinya dia tidak berencana keluar hidup-hidup. Apa? Li Qian memukul Tuan Muda Huang? Sepertinya hari ini dia akan keluar dalam keadaan kaku. Li Qian, tadi aku masih berpikir apakah kau akan datang atau tidak. Tak kusangka kau anak muda benar-benar berani. Ternyata engkau benar-benar berani datang. Sepertinya apa yang kukatakan tidak kau anggap serius, ya? Nona Hua, tawaran yang saya berikan kemarin masih berlaku hari ini. Kau hanya perlu menemaniku tidur semalam, dan saya akan melepaskan Li Qian. Saya hanya memberimu waktu 10 detik. Setelah 10 detik berlalu, persyaratannya tidak akan sama lagi. Sepertinya apa yang saya katakan sama sekali tidak kau anggap penting. Tuan Kepala Keluarga Huang, kami akan segera datang. Apa yang bisa engkau lakukan padaku? Li Qian, dia benar-benar berani memukul orang di rapat direksi. Yang dipukul itu keluarga Huang. Salah satu dari 3 keluarga besar. Kau terlalu berani. Sudah saya katakan beritahu ayahmu. Tangan kotor mana yang kau gunakan saat menyentuh Xiaoya, tangan itu akan saya hancurkan. Li Qian, saya adalah putra tertua keluarga Huang. Kau berani membunuhku, berani. Keluarga Huang yang remeh ini. Tidak perlu saya pedulikan. Sungguh sombong sekali. Hanya anak buangan keluarga. Berani sekali mengeluarkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Ayah, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Li Qian, cepat lepaskan anakku. Kalau tidak, meskipun pelindung datang sendiri, aku akan memastikan kau keluar dari sini sudah jadi mayat. Keluarga Huang Jiangcheng yang terkenal itu benar-benar sombong sekali, ya. Ayah, tolong aku. Aku ingin lihat saja apa yang bisa kalian lakukan padaku. Li Qian, jika kau tidak ingin memperbesar masalah ini, cepat lepaskan anakku. Jika tidak, ketika pelindung datang nanti, sudah terlambat. Bagus, Li Qian. Kau telah memukuli anakku sampai separah ini. Aku akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku dengan seorang pemimpin keluarga Jiangcheng yang kecil ini. Tampaknya kau tidak akan bisa membunuhku. Kau dengar itu, kau dengar itu. Dia bahkan mengatakan dirinya lebih hebat dari pemimpin keluarga Huang. Mencemarkan nama baik keluarga itu benar-benar tidak tahu diri. Wah ya, aku sarankan padamu, lebih baik segera bawa tunanganmu ini ke rumah sakit untuk diperiksa. Sangat kurang ajar. Petugas, cepat ikat dia dan suruh dia berlutut di depan anakku untuk meminta maaf secepatnya. Akan kulihat siapa saja yang berani melakukannya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Pelindung. Selama ada aku di sini hari ini, siapapun di Jiangcheng yang berani menyentuh Tuan Li, itu sama saja memusuhi militer Daxia. Pelindung. Apa maksud Anda ini? Anak kemarin sore masih berani menggonggong, pergi dari sini. Pelindung. Apakah Anda benar-benar ingin memusuhi kami hanya demi dia? Saya ingatkan Anda, kami 4 keluarga bangsawan besar, memiliki perjanjian aliansi. Perjanjian aliansi? Maaf saja, yang disebut perjanjian aliansi ini sama sekali tidak berarti bagiku. Pelindung, apakah Anda benar-benar rela memusuhi kami 4 keluarga bangsawan demi orang yang diabaikan ini? Pelindung, apakah ini keputusan pribadi Anda atau keputusan militer Daxia? Apapun keputusanku atau keputusan militer, apa bedanya? Bagus, sungguh bagus sekali Jenderal Perang. Aku sudah lama mendengar bahwa Miao Yue itu sangat berwibawa. Hari ini aku benar-benar merasakannya. Miao Yue, Anda sungguh berani? Apakah Anda benar-benar tidak menghormati kepala keluarga Huang? Mengatakan Anda bodoh, sama saja meninggikan Anda. Jika hari ini Anda menyerahkan Li Qian kepada kami untuk kami tangani, aku akan menganggap tidak ada yang terjadi. Jika tidak, perjanjian aliansi akan batal, dan yang akan Anda hadapi adalah kemarahan 2 keluarga bangsawan besar Xiao Huang. Aku beritahu Anda, hari ini aku datang membawa titah dari Raja. Titah Raja?
Raja telah mengeluarkan titah, 3 hari lagi akan diadakan upacara penobatan Raja, memerintahkan semua kepala keluarga untuk menyiapkan hadiah, jangan sampai ada kesalahan. Setelah kalian dengar, silakan kembali. Ayo pergi. Bagus sekali. Hari ini sepertinya saya tidak punya waktu untuk menginjak serangga kotor ini. Tapi tidak masalah. Tunggu sampai upacara penobatan. Saya akan melaporkan seluruh kejadian hari ini langsung kepada Raja. Sebelumnya kamu berpura-pura menjadi pemimpin balai. Itu adalah hukuman mati. Saat itu, kalian akan ikut dia menuju kehancuran. Ayo pergi. Tuan Li datang terlambat hari ini. Saya harap Anda bisa mengerti. Penanganannya sudah sangat baik. Saya sangat puas. Miao Yue, menghormat Nona Hua. Baik, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu. Saya mengantar kepergian pemimpin balai. Ayah, Likian memukuli saya seperti ini. Apakah kita biarkan saja? Jangan terburu-buru. Beberapa hari lagi saat upacara penobatan, mereka akan menerima akibatnya. Saya ingin melihat berapa nyawa yang mereka miliki. Wah, Tuan Li. Anda terlihat sangat berwibawa hari ini. Bagaimana? Apakah Anda merasa sangat bangga? Sudahlah, saya jadi gelisah sepanjang hari. Cepat katakan, Anda dan Miao Yue sebenarnya ada hubungan apa? Tidak bisa bilang ini rahasia, terutama di saat genting seperti sekarang. Itu harus lebih dirahasiakan. Harus dirahasiakan? Apakah Anda sedang menjalankan rencana rahasia? Berarti bukankah saya juga terlibat dalam rencana rahasia ini? Ya, Nona Huaya, Anda harus menjaga rahasia ini. Kalau tidak, akan ada bahaya. Tenang saja, pemimpin. Saya pasti akan menjaga rahasia ini. Dijamin tugas akan selesai. Omong-omong, nenek akan berulang tahun 2 hari lagi. Anda ikut saya pergi ya. Ini kesempatan emas di depan seluruh keluarga agar nenek mengakui status Anda sebagai menantunya. Baik, saya pasti akan menyiapkan hadiah besar. Tapi istriku, ini sudah selarut ini. Bukankah kita harus segera beristirahat? Likian, hari ini adalah pesta ulang tahun nenekku. Keluarga Hua kami tidak menyambutmu, si pembawa sial ini. Wayun, kamu kenapa sih? Kalau bukan karena Likian, bagaimana aku bisa mendapatkan kontrak grup Longshen? Bisakah kamu sedikit berterima kasih? Aku tidak punya rasa terima kasih. Kalau bukan karena dia, bagaimana keluarga Hua kami bisa menjadi seperti ini? Yang membuatmu mendapatkan kontrak itu adalah Bibi, bukan dia. Lagi pula, membiarkan dia masuk, selain hanya numpang makan dan minum, apalagi yang bisa dia lakukan? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata itu pada Likian? Kalau bukan karena dia, keluarga Hua kita pasti sudah dicaplok habis oleh keluarga Xiao sejak lama. Cukup, dari jauh sudah kudengar kalian berdua bertengkar. Hari ini adalah ulang tahun nenek buyut. Aku tidak ingin ada suara yang tidak harmonis muncul. Bu, kalau bukan karena si brengsek ini, bagaimana mungkin keluarga Hua kami menjadi seperti ini? Selama dia tidak ada di sini, aku jamin aku akan diam. Tidak akan bersuara sedikit pun. Kamu diam, buaya. Apa kamu sudah lupa rasa sakitnya setelah sembuh? Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan bergaul dengan orang seperti ini. Kamu sekarang begitu tidak tahu malu? Apa kamu ingin keluarga Hua kami ikut hancur bersamanya? Aku? Likian, kamu orang yang cerdas. Karena kamu orang yang cerdas, seharusnya kamu tahu bahwa kamu dan Xiaoya kami bukan dari dunia yang sama. Jika kamu masih punya perasaan padanya, sebaiknya kamu segera pergi dari sini, bukannya terus menempel di dekat Xiaoya kami seperti benalu. Jika kalian tidak mengizinkan Likian ikut, aku juga tidak akan di sini lagi. Likian, kita pergi. Ini adalah ulang tahun nenekmu. Apa kamu lupa bagaimana nenek memperlakukanmu? Sekarang kamu mau, demi seorang rendahan, berpisah dengan keluarga Hua. Sudahlah, Xiaoya. Ini ulang tahun nenek. Aku tidak akan ikut. Tetapi kamu harus hadir, mengerti? Likian, aku... Tenang saja, suamimu tidak selemah itu. Likian, beraninya kamu. Reputasimu sebagai pria yang hanya menumpang hidup sudah menyebar luas di Jiangcheng. Sekarang kamu datang ke pesta ulang tahun keluarga Hua. Apa kamu tidak takut ditertawakan orang? Wayun, jika kamu bicara lagi, kita akan memutuskan hubungan persaudaraan ini mulai sekarang. Jangan harap aku membantumu sedikit pun. Kamu, cukup. Jangan ribut lagi. Likian, ini adalah pesta ulang tahun keluarga Hua. Sebaiknya kamu tidak usah ikut. Pelindung Agung Miao Yue telah tiba. Pelindung Agung Miao Yue telah tiba. Aduh, pelindung Agung Aula Longshen. Anda datang. Sudah saya bilang. Sejak pagi, burung murai itu berkicau di ranting pohon. Ternyata karena kedatangan Anda. Silakan duduk.
Silakan duduk. Mengapa dia tidak duduk? Yang mulia Miao Yue, Anda tidak tahu, orang ini hanyalah seorang pengemis yang datang untuk mencari keuntungan. Statusnya yang seperti itu, mana mungkin bisa berada bersama Anda? Bukankah itu akan membawa sial? Benar-benar tidak terduga, ternyata ambang batas di keluarga Hua setinggi ini. Sepertinya, Aula Longshen juga Anda anggap sebagai pengemis. Salah paham, ini semua salah paham. Yang mulia Miao Yue, saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan Anda. Itu, begini. Mari kita duduk bersama. Saya minta maaf atas pilihan kata saya tadi. Maafkan saya. Nah, begini baru benar. Kenapa masih berdiri mematung? Cepat duduk, dasar bodoh. Li Qian, kau datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, mana hadiahmu? Li Qian, karena kau datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, mana hadiahmu? Tunggu sebentar. Ketika Nyonya Besar tiba, aku pasti akan membawanya. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Dengan penampilan seperti itu, masih ingin mengejar adikku? Jangan berkhayal di sini sepanjang hari. Li Qian sudah bilang, dia sudah menyiapkan hadiah, mengapa kalian tidak percaya? Ingin kami percaya? Kalau begitu, keluarkan hadiahmu. Jika kau bisa mengeluarkan hadiah itu, aku akan segera minta maaf kepadanya. Bisakah kau mengeluarkannya? Lucu sekali. Wei Yun, kaulah yang lucu. Kau tidak mau berpikir jernih, apakah aku akan membohongimu? Dasar tidak tahu diri. Kau bahkan belum menikah, tapi sudah memihaknya. Apa gunanya aku membesarkanmu? Bu, sejak awal, ibu hanya ingin aku menikah dengan keluarga Xiao selain hanya bisa menjilat, apalagi yang ibu tahu. Kurang ajar omong kosong. Jika hari ini dia tidak bisa memberikan bukti, dia jangan harap bisa masuk ke keluarga Hua. Aku membawa hadiahnya. Hadiah apa? Atas perintah yang mulia, kami memberikan aula judisi hai keluarga Hua senilai 20 triliun rupiah. Kontrak pengalihan ada di sini. Apa maksudmu? Aula judisi hai awalnya adalah properti keluarga Li. Awalnya milik Tuan Muda Li Qian. Namun hari ini Tuan Muda Li mengalihkannya kepada keluarga Hua. Selamat ulang tahun kepada Nyonya Tua. Aula judi senilai 20 triliun rupiah ini ternyata benar-benar milik Li Qian. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin dia memiliki kekayaan sebesar itu? Ini tidak benar. Aku tidak percaya. Bukankah itu berarti Li Qian memberikan hadiah luar biasa senilai 2 kuadriliun rupiah pada hari ulang tahun Nyonya Tua Hua? Ini terlalu berlebihan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa? Diam. Li Qian adalah menantu keluarga Hua. Tentu saja dia harus berbakti kepada keluarga Hua. Menantu. Kau datang, ya sudahlah. Tapi mengapa membawa hadiah semahal ini? Jangan hiraukan mereka. Mari kita temui Nyonya Tua. Bibi, tidak usah berlebihan. Apa maksudmu? Kau adalah menantu keluarga Hua. Keluarga Hua bersikap baik kepadamu. Itu sudah seharusnya. Xiaoyun, bagaimana menurutmu? Benar. Aku sudah bilang sejak lama Li Qian itu bukan orang biasa. Hari ini, bukankah sudah terbukti? Oh ya, bisakah kau berikan ruang kasino mewah ini padaku? Aku cukup suka bermain hal-hal semacam ini. Nona Hua, mulai sekarang, ruang kasino mewah ini adalah milik Anda. Aku tahu kau yang paling menyayangiku. Li Qian. Bising sekali. Kenapa kalian ribut-ribut di sini? Nenek, izinkan aku memperkenalkan, ini adalah... Tunggu sebentar. Xiaoya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Bapak ini, mohon Anda minggir sebentar. Kami keluarga Hua. Ada urusan rahasia penting yang harus dibicarakan. Ibu, saya sangat minta maaf telah mengganggu pesta ulang tahun Anda karena saya menemukan bahwa baru-baru ini di keluarga Hua kita telah muncul satu kutu busuk. Jika tidak segera kita singkirkan dia, maka warisan keluarga Hua saya khawatir akan hancur dalam sekejap. Abang, jelaskan kepada semua orang dengan jelas, siapa yang kau sebut kutu busuk? Lihatlah. Kakak ipar, sebenarnya ada apa ini? Mobil mewah dan villa ini semuanya milik Hua ya. Ini adalah villa kaisar seharga 2 triliun rupiah. Apa villa kaisar? Itu adalah villa yang dibeli oleh konglomerat.
dengan uang yang sangat banyak 3 tahun lalu, Villa Kaisar. Benar, itu villa yang sama. Kemarin, saya sudah memastikan dari pusat manajemen properti bahwa villa tersebut memang atas nama Huaya. Huaya, sejak kapan kamu sekaya ini? Sampai bisa mengendarai Maybach dan tinggal di villa seharga 2 triliun rupiah. Ibu, kemarin saya dan Yushu melihat dengan mata kepala sendiri Huaya dan Li Qian keluar dari villa itu. Orang tertentu ini ya, baru saja mendapatkan kontrak dari Longshan, sudah mengumpulkan kekayaan secara besar-besaran. Benar-benar keterlaluan. Huaya, sebagai pemegang saham perusahaan, saya berhak meminta kamu menjelaskan sebenarnya ada apa ini? Xiaoya, mobil dan rumah ini sebenarnya ada apa? Nenek, mobil, dan rumah itu semuanya milik Li Qian. Milik Li Qian? Dia baru saja kembali ke Jiangcheng belum lama ini. Bisakah dia membeli Maybach dan villa seharga 2 triliun rupiah 3 tahun yang lalu? Huaya, kamu sedang mengada-ada ya? Bu, apakah ibu percaya? Ini pasti penggelapan dana proyek. Dia takut mengakuinya. Paman, apa yang kamu bicarakan? Kelihatannya kamu tidak akan menyesal sampai kamu tertangkap basah. Bu, laporan keuangan grup Huaxi. Ini dapat menjelaskan segalanya. Saya khawatir tidak bisa menutupi lubang penggelapan saya. Sekarang semua ini akan menimpamu. Lihat saja bagaimana kamu akan membela diri. Tidak mungkin. Ini bukan milikku. Aku tidak pernah melakukan penggelapan sepeser pun dari proyek itu. Cukup. Bukti sudah jelas, apakah kamu masih mau menyangkal? Huaya, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku akan menerapkan hukuman keluarga. Aku dijebak. Cukup. Xiaoya, setelah semua ini, kau masih mau menyangkalnya? Nenek, mobil dan rumah itu milik Li Qian. Sungguh, aku tak melakukan korupsi. Baik, sangat baik. Karena sudah begini, jangan salahkan nenek jika harus menerapkan hukum keluarga padamu. Ibu, gua yakini telah membuat kesalahan sebesar ini. Saya sarankan untuk mencabut statusnya sebagai penanggung jawab proyek di grup Longshan. Selain itu, copot juga jabatannya sebagai wakil direktur grup. Mulai saat ini, untuk kerjasama proyek dengan grup Longshan, semua urusan akan saya tangani. Abang, bukankah Longshan pernah bilang, selain Xiaoya, mereka itu tak mengakui siapapun dari keluarga Hua. Jika kau mengganti penanggung jawab proyek sekarang, apakah mereka akan setuju? Ibu, nilai korupsi 2 triliun rupiah. Menurut ibu, akankah Longshan membiarkannya? Korupsi sebesar ini, siapa di seluruh Longshan yang berani membela Huaya, kecuali pemilik Longshan? Jika tidak, tak ada satupun yang berani melindunginya. Xiaoya, sampai sekarang, kau masih tidak mau mengakui bahwa mobil dan villa ini kau beli dari hasil korupsi? Semua itu milik Li Qian. Aku tidak korupsi. Bukti sudah jelas. Huaya, kau masih mau menyangkalnya? Ambil tongkat kepala naga itu. Xiaoya, aku tanya sekali lagi, dari mana asal mobil dan villa itu sebenarnya? Xiaoya, aku tanya sekali lagi padamu, tentang mobil dan villa ini, sebenarnya apa yang terjadi? Mobil dan rumah itu milik Li Qian. Aku tidak melakukan penggelapan. Sungguh kepala batu. Pukulan ini kuberikan padamu karena kau telah menipu dan menyembunyikan, mencemarkan nama baik keluarga. Pukulan ini kuberikan padamu karena kau berkolusi dengan orang luar, menyesatkan keluarga Hua. Pukulan ini kuberikan padamu karena kau melanggar aturan yang sudah kau tahu, tidak menghormati leluhur. Hal yang tidak pernah aku lakukan. Walaupun aku dipukuli sampai mati, aku tidak akan mengakuinya. Sikap kepala batu seperti ini. Aku hari ini harus... Aduh, Nenek. Aku akan membunuhmu. Meskipun Nenek memukul mati Hua, ya hari ini, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah melaporkan masalah ini sendiri kepada grup Longshan.
Jangan sampai Longshen mengetahuinya sendiri. Jika itu terjadi, seluruh keluarga Hua kita akan ikut hancur. Saat itu, seluruh keluarga Hua kita akan ikut hancur. Benar, Bu. Beritahu semuanya secara proaktif. Xiao Yun, bukankah ini terlalu berbahaya? Bu, apa yang dikatakan Xiao Yun benar. Kita harus segera menjelaskan semuanya kepada grup Longshen dan menyerahkan Huaya untuk ditindak. Mau diapakan pun, terserah mereka saja. Dengan begini, setidaknya kita bisa membebaskan keluarga Hua kita. Benar, Bu. Seorang Huaya tidak sayang untuk mati. Jika dia menyeret keluarga Hua kita, maka itu akan menjadi kerugian besar. Abang, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kirim melalui surel semua bukti korupsi Huaya dan foto dia berlutut di rumah tua kepada grup Shenlong. Katakan bahwa kami telah melakukan penyelidikan internal dan menemukan bahwa dia melakukan korupsi dan menerima suap dalam jumlah besar. Sekarang dia sudah kami tahan dan kami bersedia menyerahkannya kepada grup Longshen untuk ditindak. Betul. Katakan saja kita sudah memberikan hukuman berat kepada Huaya dan memecatnya. Nenek, masalah ini mungkin adalah sebuah kesempatan bagi keluarga Hua kita. Pikirkan, kita proaktif menyelidiki diri sendiri dan mengorbankan kerabat demi kebenaran. Bahkan jika dia adalah cucu kandung, kita tidak akan melindunginya. Jika Longshen tahu, mungkin mereka akan lebih mempercayai keluarga Hua kita. Xiaoya, jangan salahkan nenek yang begitu kejam. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Nenek, aku juga cucu kandungmu. Aku tidak melakukannya. Diam. Sudah di ujung tanduk masih saja mengelak. Abang, masalah ini kuserahkan padamu. Segera laksanakan. Baik. Abang, sudah dikirim belum? Ibu tenang saja. Sudah beres. Jika tidak ada masalah, grup Longshen seharusnya sudah menerimanya. Foto-foto yang menunjukkan saat Huaya korupsi dan dihukum. Sekarang, kita tinggal menunggu Longshen mengirim orang kemari. Bagus sekali. Abang, setelah masalah ini selesai, jabatan Huaya akan kamu gantikan. Kali ini, kamu telah memberikan jasa besar bagi keluarga Hua. Bu, ini sudah menjadi kewajiban bagi putramu. Aku tidak seperti orang tertentu yang mengkhianati dan tidak tahu terima kasih. Apa? Kurang ajar. Segera kirim semua data itu ke ponselku. Keluarga Hua ini, berani-beraninya mereka melakukan ini, tidak perlu lagi untuk menunggu. Segera masuk ke dalam. Dan selamatkan Xiaoya. Baik. Ibu, nanti kalau orang dari Longshen datang dan melihat kondisi Huaya seperti ini, mereka pasti akan sangat menghargai tindakan saya. Mungkin keluarga Hua kita malah akan mendapatkan kepercayaan dari Longshen karena hal ini. Bagus. Abang, pikiranmu memang cemerlang ya. Nenek, apa yang paman katakan itu benar. Kita telah membantu Longshen memulihkan kerugian besar. Longshen pasti akan berterima kasih dengan sungguh-sungguh kepada keluarga Hua. Tentu saja, bisa jadi grup Longshen akan memberi kita lebih banyak kerjasama. Pelindung Longshen sudah tiba, Tuan. Pelindung yang terhormat, saya tidak menyangka Anda yang datang. Yang mulia Huaya ini sungguh terlalu berani. Dia berani menggunakan kepercayaan yang Anda berikan kepadanya untuk melakukan penggelapan besar-besaran dalam proyek Longshen, melakukan kolusi dari dalam dan luar. Itu semua bersekongkol dalam kejahatan. Sungguh perbuatan yang membuat Tuhan dan manusia sangat marah. Untungnya saya mengetahuinya tepat waktu dan telah menghukumnya. Kalau tidak, grup Longshen pasti akan mengalami kerugian yang lebih besar. Apakah saya seharusnya memujimu karena telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik? Apa aku harus memujimu karena kamu sudah melakukannya dengan baik? Pelindung, aku tidak menyangka kedatanganmu sampai mengganggu. Xiaoya. Likian, aku tidak melakukan korupsi. Aku tahu. Likian, dan kau, di balik korupsi Huaya, pasti kaulah yang menghasutnya. Likian, cepatlah berlutut dan mengakui kesalahanmu.
Tuan, lihat Liqian. Dia tidak hanya menghasut Hua ya untuk korupsi, dia juga tidak menghormati Anda. Kau mau mati seperti apa hari ini? Pelindung. Yang korupsi adalah Huaya dan Liqian. Itu tidak ada hubungannya dengan abang. Apa Anda salah paham? Korupsi? Siapakah yang korupsi? Tentu saja Huaya dan Liqian. Foto Maybach dan Villa Kaisar yang mewah itu, semua adalah bukti nyata. Omong kosong. Maybach dan Villa Kaisar adalah milik Tuan Mudali. Dia adalah ketua Dewan Direksi Grup Longshan. Apakah dia tidak mampu membeli mobil jelek dan villa? Apa Liqian? Dia ternyata ketua Dewan Direksi Longshan. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu menilai. Kalau bukan karena Nona Hua, ya apa kau pikir? Keluarga Hua itu berarti? Tuan Mudali, sebelumnya nenek sudah pikun. Salah mengira Maybach itu dan Villa Kaisar adalah hasil penggelapan dana olehmu dan Xiaoya. Ini benar-benar salah paham. Kalian memukuli Xiaoya hingga seperti ini, lalu bilang padaku ini salah paham? Miao Yue, perintahkan grup Longshan. Putuskan semua kerjasama dengan keluarga Hua. Selain itu, umumkan siapapun yang berani bekerja sama lagi dengan keluarga Hua. Berarti melawan Longshan. Baik. Nenek, kalau Liqian tidak memaafkan kita, maka kerjasama kita dengan Longshan benar-benar akan tamat. Kenapa takut? Sekuat apapun Liqian, dia hanyalah seorang bos dari Longshan, mitra kerja keluarga Hua. Bukan hanya Longshan saja. Apa dia benar-benar bisa memutuskan semua kerjasama keluarga Hua dengan pihak luar? Betul, sekuat apapun Liqian, apa dia bisa sekuat itu memerintah seluruh dunia bisnis Jiangcheng? Tidak tahu diri. Direktur gawat. Grup Sifang memutus semua kerjasama kita dengan keluarga Hua dan meminta kita segera melunasi semua utang sebelumnya. Apa? Ibu, Hanyang Diwang menelepon, mengatakan pembatalan kerjasama dengan keluarga Hua. Nenek, grup Junlin juga membatalkan kerjasama dengan kita. Apa? Dan juga grup Ji Ulong, dan juga grup Langshan, dan juga perusahaan Ping Yuan. Sebenarnya ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, teman saya di Longshan bilang, Liqian sudah mengeluarkan perintah. Siapa saja yang berani bekerja sama dengan keluarga Hua, berarti melawan Longshan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Betul-betul banyak perusahaan. Kenapa mereka semua menuruti perintah Liqian? Diam. Kau tidak berguna. Jika bukan karena ulahmu, apa semua ini akan terjadi? Ibu, lalu katakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja meminta maaf. Hari ini kau harus berlutut dan bersujud. Dan pastikan Xiaoya memaafkanmu. Jika tidak, kau enyah dari keluarga Hua. Coba katakan kepadaku, bagaimana kalau Huaya tidak memaafkanku? Kau ini paman. Sudah datang dan meminta maaf langsung, dia tidak memaafkan. Apalagi yang dia mau. Jangan banyak bicara. Segera pergi dan meminta maaf. Cepat. Yang mulia, sesuai perintah Anda, kami telah memutus semua kerjasama keluarga Hua di luar. Tuanku, ada hal penting yang harus saya laporkan. Ada apa? Paduka, kali ini saya menghadap Raja Dijing. Raja mengetahui bahwa Anda telah kembali dari perbatasan dan secara khusus menganugerahkan gelar Pangeran Sejajar Daxia kepada Anda, serta akan menyelenggarakan jamuan besok yang akan saya umumkan ke seluruh dunia. Baik, saya mengerti. Yang mulia, ini adalah daftar pengkhianat dari 3 keluarga besar. Mohon Anda periksa. Sungguh, mereka layak dihukum mati. Beritahu mereka, masukkan semua kepala keluarga dan keturunan, langsung mereka ke penjara gelap, dan semua aset mereka disita. Pergi. Datang. Xiaoya. Ada urusan? Xiaoya, Paman salah paham padamu hari ini. Paman minta maaf di sini.
Xiaoya, apa yang dilakukan paman hari ini itu karena khawatir kamu melakukan kesalahan besar. Kamu harus tahu, apa yang menyakitimu juga menyakiti hatiku. Apakah ini cara kamu meminta maaf? Kamu seharusnya bersyukur Xiaoya adalah bagian dari keluarga Hua. Jika tidak, keluarga Hua tidak perlu lagi ada di Jiangcheng. Mengenai permintaan maafmu, Xiaoya tidak mau menerimanya, apalagi aku. Mengenai pemutusan semua kerjasama keluarga Hua di Jiangcheng, itu hanyalah sebuah peringatan belaka. Jika ada lain waktu, keluarga Hua tidak perlu lagi ada. Halo, siapa ini? Yao ya, lama tak jumpa. Xiaoyan? Kenapa kau menelepon? Bicara cepat. Sungguh tidak sabaran, Xiaoya. Nyawa orang-orang di keluarga Hua sekarang ada di tanganku. Tak percaya? Aku akan biarkan kau dengar. Xiaoya, aku paman besarmu. Tolong aku, selamatkan aku. Kita ini saudara. Sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Datanglah ke kediaman klan Xiao sendirian. Jangan beritahu Li Qian. Kalau tidak, aku akan menghabisinya. Kau... Yang Mulia, perjamuan sudah disiapkan, dan pasukan besar juga sudah berkumpul, tinggal menunggu perintah dari Anda. Terima kasih. Ada satu hal lagi, Katakan, Nona Huaya telah diculik oleh Xiaoyan. apa katamu? 2 jam lalu, Huabang dan Xiaoyan bersekongkol, memanfaatkan kepercayaan Huaya, mengelabuhinya keluar dari villa, dan membawanya masuk ke dalam kediaman klan Xiao. Xiaoyan, kau benar-benar mencari mati. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya? Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Dasar wanita jalang, akhirnya jatuh juga ke tanganku. Tolong aku. Ini rumahku, meski kau berteriak sekuat tenaga hari ini. Kurasa tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau mau melakukan apa? Kau tidak takut Li Qian datang kemari dan membunuhmu? Li Qian, tanya saja, kau tahu dia ada di mana sekarang? Aku takut, saat dia datang, kau sudah menjadi mayat kering. Oh, aku lupa memberitahumu, dasar aku pelupa. Semua yang terjadi malam ini direncanakan untukku oleh paman besarmu, Huabang yang merencanakannya. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja kemalangan keluargamu. Kau mau melakukan apa? Melakukan apa? Tentu saja bercinta denganmu. Kalau tidak, nanti pamu besarmu tersinggung. Dasar wanita jalang, kau cukup liar. Tidak apa-apa, aku sangat suka menjinakkan kuda liar sepertimu. Hentikan. Siapa itu? Li Qian. Li Qian? Li Qian? Li Qian, tolong aku. Jangan mendekat. Wabang, aku ingin kau mati. Li Qian. Gadis bodoh, aku kembali. Li Qian, kenapa kau selalu suka melawan aku, sialan? Tunggu sebentar. Li Qian. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Li Qian, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah memperingatkanmu bahwa kau dilarang keras untuk berniat jahat pada Xiaoya, tetapi kau berani bertindak begitu lancang. Sepertinya, aku perlu memberimu pelajaran yang mendalam. Ini adalah keluarga Xiao. Aku kasih tahu ya kalau kau... Mengingat bahwa kau bukan pelaku utamanya, aku ampuni kau sekali. Tapi jika ada lain kali, aku akan membuatmu mati.
Xiaoya, sampai sini kau aman. Li Qian, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku benar-benar takut. Xiaoya, aku. Gadis bodoh, sebelumnya aku tidak pernah punya kesempatan untuk melamarmu. Besok aku pasti akan memberimu kepastian. Li Qian, aku akan menunggumu. Li Qian, ini adalah upacara penobatan raja. Yang datang adalah semua bangsawan. Apa yang memberimu hak itu? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu kemarin masih belum cukup mendalam, ya. Dari mana kau mendapatkan keberanian seperti itu? Berani membuat keributan di depanku? Li Qian, ini adalah upacara penobatan raja. Yang mulia penguasa aula bisa datang kapan saja. Kenapa? Kau berani menyerang? Li Qian, aku akan melawanmu. Pelindung Agung tiba. Li Qian, tunggu saja. Di acara sepenting ini, kamu berani membuat onar. Aku lihat berapa lama lagi kamu bisa bertingkah sombong. Pelindung Agung, saya ingin melaporkan seorang individu. Orang ini berani di tengah rapat, melakukan pemberontakan, dosanya tak termaafkan sama sekali. Siapa yang punya keberanian sebesar itu? Dia, sampah Li Qian ini, benar-benar tidak tahu aturan. Benar, kami semua melihatnya. Li Qian berani bergerak di sini. Jelas ini meremehkan jenderal, meremehkan kepala balai. Saya sarankan menghukum Li Qian dengan hukuman yang berat. Coba katakan padaku, bagaimana cara menghukumnya dengan sangat berat? Hukum mati dia. Menghukum mati dia saja masih terlalu ringan. Benar. Orang yang begitu berani melanggar hukum ini, berani tidak menghormati kepala balai, dipotong-potong menjadi ribuan bagian pun tidaklah berlebihan. Menghukum dia dengan berat? Kalian ini siapa? Bukan pelindung agung. Dia yang meremehkan kepala balai, bukan kami. Miao Yue, kamu sangat membela Li Qian. Apakah dia kerabatmu? Kerabat? Miao Yue, jangan berpikir karena kamu pelindung agung, maka kamu bisa bertindak sesuka hati. Berani melakukan penghinaan berat, nanti ketika kepala balai tiba di sini, dia tetap bisa mencabut jabatan pelindung agungmu. Diam. Perintah. Sampaikan perintah Daxia, mulai hari ini juga dan seterusnya. Perintahkan 4 keluarga besar Jiangnan, Xiao Huang Bai, Liu dicabut namanya seketika. Semua aset yang diperoleh secara ilegal disita oleh negara. Semua staf yang sedang menjabat segera diberhentikan. 3 generasi tidak diizinkan terjun ke dunia politik. Semua murid diasingkan ke perbatasan. Bukan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya Anda mencoret kami dari daftar. Anda pikir Anda ini yang mulia penguasa aula? Anda bahkan tidak melihat siapa diri Anda sebenarnya. Apakah Anda pantas? Karunia Dianzu, pedang Raja Naga. Ini, bagaimana ini bisa terjadi pada Li Qian? Dan juga pelindung Dharma, dia juga tidak menentangnya. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Penguasa aula Qianlong, Li Qian, dinobatkan sebagai Raja Sederajat Daxia. Kau adalah penguasa aula Qianlong. Bukan, dia. Bagaimana mungkin dia adalah penguasa aula Qianlong? Penguasa aula Qianlong. Li Qian. Li Qian ternyata penguasa aula Qianlong. Saudara-saudara, aku adalah penguasa aula Qianlong, kepala aula Bingjian Wang Daxia saat ini. Apakah aku berhak untuk menghakimi kalian 4 keluarga besar ini? Itu, Bingjian Wang yang agung. Kami sebelumnya tidak bisa melihat kebenaran. Mohon kepala aula yang agung memaafkan kami. Betul. Mohon Bingjian Wang mengampuni kami. Ini semua salah kami. Salah saat kalian 4 keluarga besar bertindak demi kepentingan keluarga. Kalian bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara.
kalian melakukan penyuapan saat kalian membiarkan keturunan kalian bertindak semena-mena. Mengapa kalian tidak tahu kesalahan kalian? Kepala Aula, keluarga Liu bersedia menyerahkan semua aset kami untuk didonasikan. Kepala Aula, keluarga baik kami juga bersedia mendonasikan semua aset kami. Tolong ampuni kami. Mengampuni kalian? Mengampuni kalian? Kalian harus bertanya dulu. Apakah rakyat Jiangcheng mengizinkannya? Bawa orang. Bawa mereka semua pergi. Bawa pergi. Bukan, aduh. Kepala Aula Bing Jianwang, mereka sudah setuju? Kepala Aula, ampuni nyawa kami. Kepala Aula, ampuni nyawa kami. Sekelompok orang buta setelah melihat Bing Jianwang Daxia. Kenapa kalian tidak berlutut? Ini, saya ini telah melakukan apa? Yang mulia ketua balai, ternyata itu adalah Anda. Tetapi saya ternyata tidak mengenali Taishan. Semuanya, saya mengadakan jamuan besar hari ini, yaitu untuk mengumumkan kepada seluruh Jiangcheng bahwa saya, Li Qian, adalah Raja Pangkat Sejajar yang baru diangkat dari Daxia. Hormat saya kepada Raja Pangkat Sejajar. Hormat kami kepada Raja Pangkat Sejajar. Akhirnya kamu bisa mengumumkan identitasmu. Terima kasih atas kehadiranmu. Xiaoya, hari ini saya akan memberimu hadiah istimewa. Xiaoya, maukah kamu menikah denganku? Saya mau. Saya selalu mau. Xiaoya, kami salah. Keluarga Hua kami salah. Tapi karena kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, nenek ini sangat senang sekali. Lanzi, Ibu katakan, mulai sekarang, keluarga Hua akan diserahkan sepenuhnya kepada Xiaoya. Apakah kamu mengerti? baik. Kalau begitu, kapan kita akan mengadakan pernikahannya? Sekarang juga. Siapkan pernikahan sekarang. Siap.